teman-teman nanti ada ininya ya. Oke, saya mulai dari awal ya. Oke, ini kita akan membahas apa materi atau mereview materi dari pertemuan 1 dan 3 yang kita rangkum menjadi sebuah apa ya perkuliahan Zoom online ya. Karena kalau kita kuliahnya apa namanya pakai materi aja atau pakai video pembelajaran kurang ada interaktif ya. Nah ini sekarang forum interaktifnya gitu ya. Jadi saya bisa ketemu sama teman-teman kalau lihat wajahnya ya, sama apa bisa kenal lebih dalam lah sama teman-teman nanti gitu kan. Oke, jadi ini ada dasar videografi jurnalistik dan periklanan. Kalau kita melihat dari videografi tentunya nggak jauh lah ya, mau jurnalistik, periklanan, kemudian apa korporasi mungkin ya, itu nggak ada yang terlalu signifikan berbeda. Yang tentunya ada dasarnya ya, tentu ada dasarnya, yaitu bagaimana kita mengelola atau mempunyai teknis dalam merekam video. Ya, pasti semua udah paham lah ya bagaimana merekam video ya. Jadi kalau kita belajar dasar videografi ini tentunya saya mengambil eh, tools atau device-nya itu yang paling rendah lah, yaitu menggunakan gadgetnya smartphone ya. Smartphone. Nanti naik lagi level misalnya mungkin menggunakan mirrorless. Nanti ada lagi yang pakai SLR silakan. Karena ini tidak di apa? Tidak ditetapkan sebagai yang baku ya. Karena saya pernah gitu kan pakai baku pokoknya harus mirrorless atau SLR gitu kan. Nah, mahasiswanya kerepotan gitu kan untuk bisa menggunakan kamera dengan teknis yang kompleks lah gitu ya. Belum perekamannya seperti apa, pengaturan komposisi, belum lagi warna, framing dan lain-lain. Makanya kita pakai minimal kita punya smartphone lah ya. Nanti kalian bisa apa dieditnya pakai CapCut atau ya pakai aplikasi-aplikasi video yang Anda kenal lah. Ya dari dasar videografi. Jadi kalau untuk apa latar belakang ya mungkin banyak teman-teman mungkin saya perlu jelaskan lagi. Jadi saya latar belakangnya itu praktisi. Jadi saya tuh apa mengajar, mengajar saya baru sih, baru tahun 2015 saya baru ngajar. Tapi kalau praktisi saya dari tahun 2000-an saya udah bekerja. Ya, dunia pekerjaan saya tuh PR, marketing communication, kemudian media, kemudian CSR, terakhir itu di periklanan, ada periklanan juga, kemudian ada juga di apa human resources yang terakhir tuh. Saya di HRD pernah 2 tahun ya, karena di rolling ya sama perusahaan, saya masuk ke HRD 2 tahun. Dan terakhir ini saya di marketing communication, khususnya di digital marketing di perusahaan yang sama ya, perusahaan yang sama digital marketing. Saya mengelola brand namanya Teh Kahuripan. Jadi teman-teman kalau yang di area Jabodetabek atau di Jawa ya itu ada itu di Alfamidi ya, khusus di Alfamidi ya, itu namanya Teh Kahuripan, itu punya apa brand saya yang masih di bawahnya Indofood, dia produknya Indofood. Jadi saya di agribisnisnya ya, jadi ada produk di agribisnis namanya Teh Kahuripan. Nah, itu saya ngelola tuh. Dari 2020 saya kelola, saya membuat apa namanya semacam apa infrastruktur digitalnya sampai sekarang. Jadi pengalaman saya beragam, jadi pengalaman saya bisa nanti teman-teman bisa apa sharing lah ya sama apa sharing. Ada apa bisa di itu ya nanti bisa apa eh sharing apa misalnya apa hal-hal yang berhubungan dengan periklanan, berhubungan dengan PR, marketing communication, Anda bisa apa diskusi lah sama saya karena saya punya latar belakang yang lumayan lah. Karena saya kadang-kadang lebih senang kita ngomong soal apa hal-hal yang praktis ya. Artinya teori itu Anda bisa cari lah di mana-mana tuh referensinya banyak. Tapi kalau praktis itu harus mencari orangnya.
orangnya, latar belakangnya itu kan nggak semua ya, nggak semua bisa menjadi narasumbernya gitu. Nah kebetulan saya punya pengalaman, jadi kan sayang ya saya punya pengalaman daripada saya apa nggak pakai gitu kan, saya nggak informasi atau nggak sharing. Nah di kesempatan ini Anda bisa nanti sharing lah, karena kapasitas saya tuh ada pengalaman, Anda bisa tanya-tanya, lumayan lah bisa nanti bisa Kembar di gitu apa kan. bisa di apa bisa dimanfaatin gitu ya. Ya, jadi saya pernah di periklanan juga, saya pernah di periklanan 3 tahun, mulai dari desainer, mulai dari art director sampai creative director. Kalau di apa di PR itu, kalau di media saya hanya di sebagai media relations. Nah, jadi kalau jurnalistik saya lumayan paham tapi nggak terlalu detail. Tapi kalau periklanan lumayan lah. Ya periklanan saya lumayan apa karena berkecimpung di situ. Nah, jadi teman-teman kalau jurnalistik dan periklanan itu tentu beda. Bedanya apa? Hanya beda di tujuannya. Ya, kalau jurnalistik itu faktanya ya. Kadang-kadang memang vulgar ya karena fakta ya. Misalnya kalau sekarang ini zaman sekarang kan kalau teman-teman kan bisa jadi eh apa ya wartawan netizen ya. Oh, jadi wartawan menjadi apa semua tuh bisa jadi wartawan lah karena mempunyai alat perekam. Ya, misalnya ada orang mencuri, ada orang tabrakan misalnya atau banjir atau apa. Saya sering lihat itu live-live di TikTok itu live banjir gitu kan. Bahkan di TV itu ngambil gambarnya dari netizen gitu loh. Dari netizen jurnalism ya istilahnya. Nah, itu bisa menjadi ini eh, sumber berita gitu kan. Ya, artinya kan itu tidak diedit ya, karena fakta gitu kan. Nggak mungkin nggak sempet diedit karena itu live gitu kan. Nah, juga untuk dokumentasi. Nah, karakteristiknya adalah objektif, faktual, dan tidak direkayasa, gitu ya. Misal ada gempa, ada liputan-liputan khusus, gitu, misalnya kemacetan, kan nggak mungkin kan direkayasa. Tapi sekarang ini kan sulit ya. Sekarang ini di era AI ini sulit loh membedakan mana yang asli, mana yang fake, mana yang benar-benar lagi live atau yang benar-benar memang ini kejadian. Banyak sekali tuh seliweran di TikTok, di Instagram mungkin ya. Peristiwa-peristiwa sepertinya benar gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan fakta. Ya seperti kemarin seperti perang Iran dan Amerika gitu kan. Itu banyak sekali rekayasa-rekayasa melalui AI. Nah, ini udah berkembang lagi nanti terakhir tuh saya bahas tentang bagaimana tantangan-tantangan kita sebagai mahasiswa komunikasi yang mempelajari tentang videografi jurnalistik dan periklanan itu menghadapi tantangan AI. Nah, ini kita secara normal dulu ya. Nah, ini ada liputan dokumenter. Tapi kalau di iklan, nah ini videografi iklan, itu tujuannya untuk menjual, persuasif. Persuasif tuh itu ya, komunikasi yang merayu, merayu, membujuk supaya orang mau. Makanya di dalam video-video periklanan itu biasanya itu banyak rekayasa, banyak hiperrealistis. Hiperrealistis itu adalah realistis yang dibuat-buat gitu ya. Nah, nanti nanti kalau kamu nanti semester 7 semester 8 itu belajar namanya semiotika tuh, namanya hiperrealistis. Hiperrealistis itu misalnya hal yang fakta ada tapi di hiperbola, dibikin dibuat-buat itu. Misalnya apa makan biskuit, Anda bisa ngejar bis gitu kan, makan biskuat ya. Jadi sekuat macan. Jadi seolah-olah Anda kayak macan tenaganya. Anda misalnya minum kuku Bima, Anda bisa tadinya kerjanya malas-malasan kerja makin rajin, makin kuat, badan keker gitu. Nah, itu sebenarnya direkayasa. Supaya apa? Supaya orang yakin, supaya orang tuh terpengaruh, ya. Kadang-kadang ya memang nggak masuk akal, tapi itulah yang orang seneng gitu. Hiperrealistis ya, hiperrealistis lah gitu ya istilahnya. Nah, itu
iklan. Iklan harus pakai itu, harus direkayasa. Kalau iklan itu sungguhan, ya nggak iklan, bukan iklan gitu kan. Ya, kadang iklan tuh dibikin ya, ada orang berantem di jalan, tiba-tiba munculnya apa? Ada brand di situ ya. Nah itu sekarang nih lagi musim ya di TikTok juga gitu ya. Itu juga saya lagi pelajari ya, lagi pelajari karena saya ngelola media sosial juga di TikTok dan Instagram. Sekarang saya lebih fokus di TikTok sekarang nih. Lagi belajar tentang bagaimana algoritmanya tuh sekarang mau kemana gitu iklan ya. Karena nggak semua orang suka iklan ya. Nah ini penting nih. Saya juga bikin buku ya, bikin buku namanya Yang eh, dilihat atau bisa dibaca di dalam. ya saya juga bikin buku namanya buku advertising di mana di buku advertising itu saya kata pengantarnya adalah bagaimana orang iklan itu tapi tidak suka iklan. Nah, itu kayak kayak semacam itu ya anomali ya. Jadi ada orang bikin iklan tapi nggak suka iklan kalau dia nonton iklan ya. Kalau Anda nonton iklan apa di YouTube itu ada yang bukan premium ya, ada iklan-iklannya pasti Anda skip gitu kan, buru-buru skip. Padahal dia bikin iklannya tuh bikin iklan tuh susah ya tapi di skip. Nah, itu sama seperti fenomena apa atau tantangan video periklanan nih. Nanti ada saya suruh bikin iklan misalnya, bikin iklan yang begini-begini temanya ini. Oke, udah bikin, udah jadi, ternyata di skip. 3 detik pertama udah di skip. Nah, makanya di periklanan itu beda sama jurnalistik ya. Di periklanan itu harus sama juga jurnalistik juga gitu ya. Kalau jurnalistik itu namanya clickbait. Clickbait itu adalah bagaimana kita membuat judul itu dibikin sensasi, sensasi ya. Padahal isinya tuh cuman makan bergizi gratis misalnya. Ya, Anda bisa tuh bikin judulnya tuh supaya ada clickbaitnya. Tapi kalau di videografi juga gitu, di videografi jurnalistik dibikin dulu kehebohannya baru nanti dirangkai dengan berita-beritanya yang mungkin isinya standar gitu loh. Nah sama periklanan gitu nanti ada teknisnya yang namanya hook, ada yang namanya 3 detik pertama itu harus mempunyai hook ya sampai orang tuh nonton iklan itu sampai habis. Nah, makanya ada teknis tuh, ada teknik yang namanya soft selling, bukan hard selling ya, soft selling. Atau dibikin imersif. Iklan itu dibikin imersif. Artinya iklan dibikin tapi bukan kayak iklan gitu. Bikin storytelling, dibikin cerita tentang emosional, dibikin cerita macam-macam. Ujung-ujungnya adalah brand, ada brand di balik itu, ya. Nah, inilah tantangan dunia videografi, iklan, dan juga jurnalistik ya. Nah, perbedaan utamanya apa sih? Kalau jurnalistik itu informasi, kalau iklan persuasi. Ya, informasi itu kita mau menyebarkan informasi ini penting, banyak orang yang perlu tahu gitu. Misalnya kemacetan, orang pengen tahu tuh macet di mana aja. Kemudian banjir, mungkin cuaca gitu kan, atau mungkin yang ada razia-razia itu orang perlu tuh informasi ya. Razia di mana nih sekarang ada razia lalu lintas gitu kan. Nah, kalau persuasi itu lebih kepada membujuk gitu kan. Membujuk supaya orang tuh nggak sekedar cuman baca tapi terpengaruh. Terpengaruh untuk beli, untuk lihat, untuk merubah pikiran ya. Nah, kalau jurnalistik itu real, real apa adanya gitu kan. Macet ya macet gitu loh. Meskipun nanti ada AI itu bisa fake ya. Kalau periklan tuh harus dikemas. Jadi Anda nggak bisa tuh membuat iklan tapi on the spot apa adanya gitu. Saya pernah bikin iklan, nanti Anda bisa cek itu di mana di akun namanya Teh Kahuripan ya, official. Teh Kahuripan official itu saya bikin pernah video sosial eksperimen. Sosial eksperimen eh, yang ditonton dan sampai 11,4 juta viral lah gitu ya 11,4 juta. Nah itu saya bikin harus dikemas karena banyak brand ya waktu itu sebenarnya kontennya biasa lah konten tentang Hari Ibu ya itu saya juga niru konten-konten yang lain yang lagi viral tapi mereka itu rata-rata adalah menggunakan on the spot
artinya tidak disetting. Kalau saya setting gitu kan. Dan hasilnya memang berlipat-lipat kalau disetting gitu kan. Dibanding on the spot. On the spot itu kan artinya tidak terkontrol gitu kan, tidak terkontrol apa namanya narasinya, blockingnya dan lain-lain. Nah ini saya atur sedemikian rupa, tapi menyerupai real gitu kan. Artinya tetap dikemas. Nah kalau jurnalistik itu videonya tuh harus apa ya? Natural, pendekatan natural, apa adanya aja ya, apa adanya. Kemudian kalau yang apa namanya kalau di apa iklan itu sinematik. Sinematik itu apa? Ada pewarnaan, ada namanya LUT ya. LUT itu kan dia tuh dikasih warna-warna, warna-warna sinematik, warna-warna emosional, warna-warna apa yang menggugah gitu kan, yang enak dilihat, itu sinematik. Nah, kalau perbedaan utamanya minim kontrol kalau yang jurnalistik. Artinya karena ini orang lain ya, yang penting adalah informasinya cepat dan beritanya di dokumentasinya ada. Kalau periklanan itu harus full control. Artinya apa? Ada prosesnya tuh. Ada proses namanya praproduksi, produksi sama pasca produksi. Itu harus dikontrol. Mungkin ada naskahnya, ada skrip, ada lain-lain. Itu ya yang membedakan jurnalistik dan periklanan. Memang nanti kita pelajari dua-duanya. Ya, tantangan jurnalistik adalah kecepatan, kondisi lapangan, dan tekanan etika. Makanya tadi ya di apa di beberapa materi ada kode etik jurnalistiknya, gitu ya. Meskipun apa di iklan juga ada ya, kode etik periklanan juga ada ya. Apa seperti istilahnya itu apa ya? Ada undang-undang periklanannya lah, nggak boleh apa persaingan ya, menunjukkan kemasan kalau bersaing gitu. Ada ininya. Nah, momennya tidak bisa diulang. Nah, itu ya, kalau di jurnalistik tuh memang on the spot-nya apa tinggi ya akurasinya karena nggak bisa diulang. Salaman, kemudian apa misalnya pingsan, nggak bisa diulang. Tapi ya zaman sekarang ini dulu ketika saya pernah apa menjadi media relations, biasanya tuh masing-masing eh, wartawan itu punya jaringan gitu. Jadi dia pinjem gambarnya atau apa ya. Jadi apa nggak harus yang kita standby gitu, bisa juga standby untuk mendapatkan eksklusif ya. Tapi ada juga yang memang nitip gambar gitu, bisa aja gitu. Nah kalau tantangan di periklanan itu klien ya, klien nih. Dua-duanya kan punya klien, nah jurnalistik juga punya klien, periklanan juga punya klien, tapi dalam bentuk yang berbeda. Artinya ada penontonnya, kalau ini ada kliennya. Pertama klien, pertama juga, kedua adalah audiens. Nah ini dua nih, tantangan periklanan. Satu adalah untuk klien, bisa mengkomunikasikan brand ya. Ketiga, berikutnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan audiens dari si brand klien itu. Nah ini apa penting ya teman-teman ya dalam membuat sebuah brand. Kalau teman-teman ada yang mau nanya silakan ya. Maksudnya apa? Bisa aja di skip ya, atau bisa diintervensi nggak apa-apa. Lalu ada budget persaingan kreatif. Nah ini kreatif ini penting nih teman-teman yang tadi saya katakan bahwa semakin iklan itu semakin banyak persaingan, itu semakin apa ketat kita membuat iklan tuh apa ya? Kemungkinan di skipnya tuh tinggi gitu loh. Coba deh Anda bikin iklan deh, hard selling gitu, di skip gitu, pasti di skip. Makanya bikin iklan itu harus nanti bayar iklan, bayar ads ya, supaya orang terpaksa nonton gitu kan. Kalau enggak, kita akan di skip. Sebagus apapun iklannya ya, kecuali iklannya itu memang relate sama kita ya. Misalnya iklan-iklan yang apa lucu-lucu ya, relate nih sama kita. Misalnya iklan Thailand tuh, iklan orang Thailand, iklan India, nah, itu lumayan tuh. Itu lucu dan relate dan unik gitu. Nah, itu Anda bisa coba cari referensi di situ. Lalu ada budget versus ide. Budget ini penting juga ketika kita apa namanya punya budgetnya kecil, artinya idenya atau eksekusinya nanti akan berpengaruh.
Tapi dengan adanya media digital sekarang nih, kalau di TikTok ya apalagi ya, kalau Anda bikin iklan yang terselubung ya, yang soft selling, itu kadang nggak perlu budget besar loh. Anda tahu ini ya apa, Aldi's Burger ya, itu budgetnya tuh kecil gitu loh. Kalau untuk iklan ya, itu cara-caranya tuh luar biasa sampai dibahas di berbagai platform untuk mempelajari teknis marketingnya. Marketing yang dipakai sama si Aldi itu marketing guerrilla. Dia masuk ke berbagai platform untuk spam marketing lah gitu. Jadi orang apa, lagi enak-enak ngomong apa politik, tiba-tiba dia masuk gitu kan, ngomongin soal burger. Itu tiba masuk udah gitu dengan apa, tagline atau dengan jargon-jargon yang unik. Nah, itu masih menjadi perdebatan lah, perdebatan dunia marketing ya. Itu S3 marketing lah istilahnya gitu kan. Kita udah belajar marketing S1, S2, ternyata kalah sama marketing yang seperti itu gitu. Yang di luar teori. Ya, di luar teori, kita teori belajar 4P, 7P, belajar tentang AIDA, AISAS, kalah itu. Dipatahkan teorinya dengan teorinya si Aldi. Seperti itu, tapi itu menarik untuk diteliti ya. Lalu konsistensi branding. Nah, ini juga kan, ini kan juga teori ya. Persaing apa budget, ide, konsistensi branding, branding apa, maintenance branding dan lain-lain lah, personal branding dan lain-lain. Itu kan teori ya. Itu sekarang ini terpatahkan ya oleh apa namanya, Aldis Burger. Tapi kalau kita tarik ke teori lain juga bisa ya. Aldi itu menang di personal branding ya. Karena kalau brandingnya itu teknik-tekniknya si Aldis Burger itu kita tiru, kita nggak sekuat si Aldi ya. Aldi itu udah nama ya, nama personal gitu loh. Orang udah tahu tuh nyelenehnya dia, cara dia apa, membawakan diri itu akan pasti orang udah kenal. Ya, kalau Anggoro Anggoro Burger gitu orang pasti ya nggak sekuat itulah, mungkin nggak laku kali ya. Ya apalagi Sarif Burger gitu, nggak males gitu kan, apa sih gitu kan, gitu ya. Atau Sarif Sosis, susah ya, kita nggak bisa akan niru. Karena memang menurut, ada ya, ada semacam apa, entah konsep atau teori ya. Segala sesuatunya tuh, entah itu cara, strategi itu, tips dan trik itu nggak bisa serta-merta kita pakai. Saya apa pernah apa lihat ya apa Cristiano Ronaldo gitu kan selalu dimintain tuh tips. Cristiano Ronaldo gimana sih tipsnya supaya jadi Anda, apa saya tuh pengen seperti Anda, gimana caranya? Cristiano Ronaldo tuh kesel itu loh. Nggak mungkin lah bisa gitu. Orang nanya melulu, padahal belum tentu mereka mau menjalankan gitu loh. Karena apa? Kalau dia mau tanya, mau jadi seperti saya akan kasih detail kata dia tuh. Dari A sampai Z detail saya akan kasih. Tapi Anda mau nggak jalaninnya? Anda punya niat kayak saya nggak? Anda bisa bangun pagi nggak? Bangun paling pagi, selesai paling malam, mau nggak? Dan 90% itu nggak ada yang mau jalanin. Karena orang ngelihat hasilnya doang. Aldi's Burger juga gitu, kita ngeliatnya hasilnya doang. Wih, bisa nih kayak Aldi ya gitu. Padahal Aldi itu, untuk menjadi Aldi yang sekarang itu luar biasa. Anda coba tarik belakang deh, si Aldi itu. Dari yang orang yang pendiam, nyeleneh, sampai sekarang kayak begini-gini, itu prosesnya panjang banget loh. Dulu dia nyanyi-nyanyi, apa, nyanyi-nyanyi yang apa, si YouTube apa-apa gitu. Nah itu dia tuh nyanyi seperti itu konsisten. Apa ngaji dia konsisten. Dia ngelamar jadi apa namanya, caleg apa itu gagal tapi konsisten terus nama dia tuh. Sampai apa turun naik. Nah itu perjuangan udah panjang. Orang taunya sekarang ini aja gitu. Padahal itu punya sejarah panjang gitu ya. Jadi nggak ada yang instan lah. Ya nggak ada yang instan. Harus prosesnya panjang. Kalau kita ngelihat sebuah proses ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa nih kan kamera ya, nanti kita, karena kita anggaplah kita ini pemula semua ya. Mungkin di antara sini udah ada yang jago-jago ya, banyak lah. Karena kalau kita suruh minta bikin apa namanya, contoh apa, contoh video, pasti teman-teman tuh bagus-bagus, apalagi anak-anak Himakom gitu, bagus-bagus bikin videonya tuh.
unik-unik gitu loh. Karena memang ada berbagai tools yang mendukung sekarang ini. Ya, sekarang Anda pakai satu tool saya udah bisa bikin video bagus gitu kan. Tapi ini dasar lah ya. Tentang nanti kita belajar tentang framing, angle, movement, pakai apa? Storytelling. Ya, kalau yang jurnalistik itu 5W1H ya. Langsung belajar etika dan lain-lain ini untuk kita pahamin. Jadi nanti memang kalau nanti hasil akhir tuh karena kita mahasiswa komunikasi bukan nanti hasil akhirnya kita tuh jadi apa kameramen yang jago gitu. Enggak, kalau jadi pun bagus lah, tapi kita enggak mengarahkan ke sana. Kita mengarahkan teman-teman itu punya apa ya, kemampuan, punya feel, punya kapabilitas keseluruhan. Tahu tentang konsep, tahu tentang teori, tahu tentang apa bagaimana apa mencari solusi gitu kan. Nah, itu di situ. Bukan untuk jadi kameramen gitu ya. Kecuali Anda memang berminat ya nggak apa-apa. Karena kita bukan perguruan tinggi yang mencetak kameramen bukan. Jadi kita mencetak seorang apa sarjana komunikasi yang tentunya memiliki nilai-nilai plus tuh gitu kan. Kemudian videografi di era digital nih. Nah, ini tantangannya nih. Sekarang konten melimpah. Coba deh, kamu lihat deh, konten apapun ada di dunia ini ya. Bahkan di sekarang di TikTok, saya kan pernah kursus apa ya, kursus bukan kursus ya, workshop 1 hari yang didatangkan oleh TikTok Indonesia, yang ngajar orang TikTok Indonesia. Dia itu apa TikTok itu sekarang trennya itu jadi tempat pencarian, tempat apa namanya? Seperti Google dulu ya. Orang kan duluan gitu kan. Mau cari rumah siapa, mau cari misalnya rumah makan apa yang lagi viral, tempat staycation di mana, itu sekarang udah males nyari di Google. Kalau saya ya, sekarang saya nyari di TikTok, apapun lah di TikTok aja. Cari kacamata yang dipakai sama artis Korea, pasti ada tuh muncul. Itu yang saya rasakan ya. Saya nyari tempat, saya nyari lokasi, saya nyari vendor, itu sekarang di TikTok aja gitu kan. Bahkan saya nyari talent juga nyari di TikTok. Dan sekarang tuh melimpah konten tuh. Bersaing, makanya algoritma kita ya kalau kita di TikTok, itu susah banget untuk dapetin 1.000, untuk dapetin 2.000 gitu. Karena semua lagi bersaing. Tapi kalau Anda masuk ke TikTok saya ya, TikTok saya, itu saya pernah dapat 30.000 lebih, 30.000 k, 30 k apa viewer. Ya tapi saya memang unik ya memang algoritmanya saya emang lagi apa ngikutin tren lah gitu, ngikutin tren saya kan lagi mencoba ya, lagi riset lah. Saya apa pakai konten OOTD, saya konten wisata, terus konten bagi-bagi apa namanya sharing ilmu sama konten politik sedikit-sedikit politik lah, nyindir-nyindir. Ini nyindir apa namanya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat misalnya. Saya masukin tuh. Yang tinggi justru yang politik itu ya. Saya juga bingung ya. Sampai 30.000, saya pernah dapat 50.000 gitu. Dan konten ini konten eh, apa kuliner. Nah itu lumayan saya dapat 10 ribuan gitu. Jadi saya jadi lagi membaca algoritmanya si ini, si TikTok nih melari kemana sih dia ini gitu kan. Ketika saya bikin video serius ya, video serius, pakai OOTD, pakai kameranya bagus gitu, malah hanya dapat 200-300 viewer. Ya unik ya, padahal saya bikinnya udah effort banget gitu kan. Bikin yang asal-asalan, bukan asal-asalan, maksudnya bikinnya udahlah kayak gini aja deh, malah tinggi gitu dapatnya. Nah ini konten melimpah, persaingan ketat, pakai AI lagi sekarang. Anda nggak usah dandan cakep-cakep udah pakai AI, pakai filter gitu kan. Gitu ya. Ini tantangan terbesarnya di situ gitu kan. Dan makin mudah ya. Deepfake, disinformasi. Nah, ini nomor dua adalah deepfake. Deepfake itu adalah berita-berita palsu ya. Informasi-informasi palsu yang membaur dengan konten-konten yang memang lagi hits gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita apa jadi kepercayaan publik itu jadi terpecah ya. Ini benar apa enggak? Ini palsu apa enggak? Tapi lama-lama kita jadi paham ya. Kalau kita pengamat TikTok, kita pengamat sosial media,
Jadi tahu nih, ah ini apa AI nih, ah ini bohong nih, gitu kan. Jadi kita jadi sensitif gitu kan untuk melihat ini berita palsu apa bukan. Nah, ini generate video juga ya untuk iklan ya. Untuk iklan, generate video tuh gampang banget. Anda tinggal belajar prompt aja. Belajar prompt deh. Bikin iklan. Iklan, saya pernah bikin iklan itu perempuan lagi bikin teh, terus menyediakan tehnya itu kepada suaminya, pada keluarganya, dan mereka tertawa bahagia. Saya bikin tuh promptnya. Jadi, gitu kan. Jadi promptnya gitu kan. Nah, ini kan jadi buat apa kita belajar videografi ya gitu. Nah itu menjadi pertanyaan gitu. Buat apa belajar videografi? AI udah menyediakan segala macam. Nah, ini yang pentingnya nih, fondasi ya, fondasinya untuk skill videografi itu harus kita kuasain. Sama di dunia advertising juga. Sekarang mau pakai apapun, pakai Canva, pakai FreePix, udah tersedia semua tentang desain. Saya punya tim ya, tim saya di bawah saya itu ada 2 orang ya. Ketika saya suruh bikin desain, berbeda desainnya sama saya. Kenapa? Saya punya pondasi skill dasar apa namanya advertising. Saya dulu ditempa tuh dengan yang manual, dengan yang semi digital, sama sekarang digital. Itu beda sama anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z atau anak Alpha itu bikin iklan. Mereka iklannya bagus, tapi pondasinya nggak kuat. Ketika saya tanya, kenapa nih warnanya kuning bercampur biru? Mereka nggak mungkin nggak bisa jelasin. Mereka nggak tahu tentang bagaimana konsep warna, filosofi warna, kemudian corporate color. Mereka belum tahu bagaimana penggunaannya, bagaimana desain itu harus simplicity. Istilahnya itu ada KISS ya, keep it simple. Jadi semakin simple semakin bagus desain itu. Nike, Apple harus simple. Mahal tuh kalau simple. Kalau Anda ngelihat desain logo masih rumit, ah itu udah pasti itu AI atau pakai Canva lah gitu. Saya pun juga pengguna Canva fanatik ya, pengguna Canva juga karena saya juga paham tentang Illustrator, aplikasinya Photoshop saya hafal, apa bukan hafal ya, paham. Tapi dengan adanya Canva itu menjadi apa ya? Menjadi lebih powerful. Kemampuan saya jadi lebih ini ya, lebih berlipat ya karena saya tahu dasar dan tahu penggunaan kemudahan-kemudahan Canva saya tahu juga gitu loh. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi ada kecepatan distribusi, algoritma platform, kita diatur semua tuh. Kenapa iklan kita nggak meledak atau nggak viral ya? Itu ada istilahnya namanya bid. Bid itu artinya ini ya, kayak lelang. Kalau iklan kamu kalau kamu pasang iklan misalnya iklan unsia. Iklan unsia buka pendaftaran. Misalnya iklannya tuh kamu mau bikin iklan buka pendaftaran baru, mahasiswa baru 2026 unsia, Universitas Indonesia yang full online. Tetapi ketika kamu mengiklankan dengan budget misalnya 100.000 gitu kan. Ada kampus lain nih dengan tema yang sama, butuh mahasiswa baru, full online, tapi dia pasang tarif iklan atau pasang bid iklannya itu namanya apa? Ini ya, dia bilangnya bid ya. Bid tuh penawaran. Penawaran iklan dia masukkan dananya itu lebih dari 100.000, sejuta misalnya. Itu algoritmanya Unsia itu akan kalah dengan yang bayarannya tinggi. Jadi gitu uniknya. Makanya saya heran kok iklan saya itu kadang dapat 500, kadang dapat 100, yang ini viewernya kadang 10.000, kadang 3.000, padahal dengan iklan yang sama, hari yang sama, budget yang sama gitu. Nah, itu ternyata ada bid di situ. Ada bid. Jadi orang yang mau iklan dengan tema atau hashtag yang sama, itu akan dibid dulu, akan dilihat dulu sama si TikToknya. Kalau masukin budget 50.000, ah males deh, masukin yang 100.000 dulu, lebih banyak. Dia akan disebarkan ke banyak orang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, artinya nanti kita coba membuat iklan ya. Saya juga mau tuh teman-teman nanti menggunakan apa ya pendekatan-pendekatan AI silahkan. Pendekatan AI, pendekatan apa artificial apa
pendekatan-pendekatan aplikasi atau tools yang berbasis automate gitu kan. Boleh aja, tapi itu untuk membantu aja ya, jangan full. Kalau full ya apa ya? Anda nggak punya fondasi nanti. Fondasi tadi ya, ada fondasi tentang bagaimana membangun skrip, membangun apa praproduksi, produksi dan pasca produksinya. Kalau Anda menggunakan AI itu nggak ada tuh proses itu, proses evaluasi, proses apa itu nggak ada. Karena kalau Anda pakai AI, sekali Anda pakai, begitu ada revisi, Anda nggak bisa dapetin yang sama seperti yang pertama itu. Itu saya udah coba itu, padahal AI saya berbayar. Saya mau membuat sebuah adegan A misalnya, dengan ada awan di atasnya. Tapi ketika saya ada revisi, bisa nggak malamnya itu atau orang itu jangan ngadep kiri, ngadep ke kanan. Oke, ngadep kanan dengan ada awan itu. Tapi awannya tiba-tiba berubah, backgroundnya berubah, karakternya bahkan berubah, nggak konsisten. Nah itu perbedaannya AI itu seperti itu. Nggak bisa mirip. Kalaupun mirip, itu ada pelajaran lagi tuh. Saya pernah belajar tuh coding atau prompt supaya mirip konsisten. Tapi nggak konsisten-konsisten banget gitu. Paling satu dua konsisten, ketiganya, keempatnya dia nggak konsisten. Nah itu saya udah pelajari itu prompt-prompt apa AI. Nah itulah ya teman-teman yang menjadi apa ya kesimpulan dari 1 sampai 3 materi kita gitu. Nah, itu apa Anda bisa ambil kesimpulan, Anda bisa coba apa namanya nanti inti dari pembelajaran kita hari ini ya. Seperti itu ya. Bagaimana kita bisa membedakan mana nih jurnalistik, mana nih periklanan. Ya, tentunya sekarang ini lagi belajar jurnalistik dulu ya, sampai nanti UTS jurnalistik. Nanti di habis UTS kita akan periklanan gitu kan. Jurnalistik ini nanti kita concern aja di jurnalistik dulu ya. Tapi sekarang ini saya mau Anda dua-duanya tahu dulu. Oh jurnalistik ini iklan ini. Kalau jurnalistik begini harus apa aktual, faktual. Kalau iklan itu harus yang dimodifikasi atau melalui setting gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dari materi yang saya simpulkan pada hari ini. Sekarang ini, oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sekarang ini ada berapa yang hadir ya? Ada 133 teman-teman yang hadir. Yang on cam juga banyak juga ya, lumayan ya. Seperti itu. Jadi saya bisa lihat nih yang cakep-cakep mana gitu kan. Biasanya yang cakep-cakep itu jadi sasaran pertanyaan saya gitu kan. Hmm. Nah kalau apa siapa ya? Misalnya kayak Agus, kayak Asep itu aman tuh, nggak akan saya tanya karena nggak cantik gitu kan. Kalau yang cantik-cantik saya tanya gitu kan. Apalagi Sarif, ya Sarif saya nggak tanya deh, karena nggak masuk ke radar saya gitu. Yang cantik-cantik baru. Sarif belakangan, boleh nanya tapi belakangan gitu. Oke, oke ada yang mau tanya nggak? Pertanyaan pertama boleh dari Sarif deh tuh. Sarif Emang mau dapat nanya dapat Pak, izin tuh bertanya. kan. Ini harusnya Sarif jangan nanya dulu ya. Harusnya tuh yang mau nanya tuh harusnya Safirah dulu atau Ratu dulu gitu. Sarif kamu duluan jadi. Ya udahlah. Ya sudah tidak Sarif jadi Pak. silakan. Ya enggak lah gue bercanda. Oke, Sarif silakan. Untuk Nanti habis etika ini periklanan Pak, Febila ya, habis ini Febila ya. Oke, kenapa Sarif? untuk etika periklanan, perihal etika periklanan di Indonesia atau di luar negeri apakah sama gitu Pak? Karena tadi kan Pak Anggoro bilang etika periklanan itu kalau apa namanya saingan itu nggak boleh nge, apa ya nggak eh, apa namanya Nggak untuk boleh vulgar memperlihatkan lah saingan gitu. dilihatkan. Iya, Mm. heeh. Tapi beberapa kali kayak Pepsi dengan Coca-Cola, Mercedes dengan BMW misalkan atau apa McDonald sama Burger King itu mereka mention si saingannya gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih. Itu Oke, pertanyaan saya. oke. Iya, beda-beda ya memang ya, Mas Arif ya. Beda-beda karena memang apa namanya setiap peraturan udah beda. Kalau di kita itu jelas tuh nggak boleh gitu kan, nggak boleh apa kalau ngeliatin kemasannya misalnya kemasan antara apa kuku Bima sama Extra Joss misalnya gitu itu walaupun kelihatan tapi dia diburem-buremin gitu loh. Walaupun kita tahu ini siapa nih itu bisa melanggar kayak apa itu ya apa undang-undang persaingan gitulah gitu.
Itu berbeda. Kalau di luar negeri tuh memang keras ya persaingannya tuh. Kadang kalau Anda lihat Pepsi ya, Pepsi sama Coca-Cola tuh keras banget itu. Bener-bener apa namanya, seru lah kalau kita ngeliat. Tapi di situ kreativitasnya muncul gitu loh. Dan itu diboleh-bolehkan aja. Samsung dengan Apple juga gitu kan. Itu apa, persaingan juga gitu. Emang beda-beda. Mungkin di India juga nanti beda lagi. Nanti mungkin di mana. Tapi kalau di Indonesia, setahu saya, sejak saya aktif ya di dunia periklanan waktu jadi di agency 3 tahun, emang kita hindari gitu. Jadi kita kreativitas aja, kreatif aja, nggak usah apa nyebutin kampus lain gitu kan, atau nyebutin brand lain. Udah kita fokus di brand kita aja. Meskipun kita pelajari hanya di eh, kekuatan dan kelemahannya dia kita pelajari. Tapi nggak perlu disebutkan bahwa Teh Kauripan atau Unsia ini lebih oke loh dibanding Binus misalnya. Gitu kan, itu kan kalau diiklankan gitu itu jadi polemik dan melanggar. Artinya nanti bisa aja nanti kita tuh iklan kita dipermasalahkan atau di apa diperkarakan gitu loh sama si pesaingnya gitu loh. Seperti itu sih Mas Arief. Jadi ada berbeda-beda setiap negara atau setiap tempat gitu ya. Oke, oke Mas Baik, Arief. terima kasih Udah, Pak. ya cukup. Tadi saya bilang mau tanya lagi, saya cukupin. Saya mau cari dulu nih. Oh ini ada apa? Mas Rafiq ya? Ah laki Iya lagi. Pak, Ntar ya, abis ini yang wanita ya, abis ini ya. iya, iya. Mm-mm. Ya Pak, Biar izin semangat, ini Pak, semangat malam minggu gitu izin loh. bertanya Pak Guru. Ya, silakan. Iya Pak, tadi saya lihat Pak di slide 8 yang dimana menjelaskan mengenai AI bisa generate video otomatis, lalu peran videographer dipertanyakan. Lalu yang Mhm. perlu dipersiapkan adalah kuasai tools AI. Nah, kalau yang Mhm. saya lihat di sini Pak, fotografi dan iklan. Kalau yang Bapak sampaikan tadi, fotografi itu berdasarkan aktual. Lalu kalau iklan itu editor. Nah, pertanyaannya, apakah seorang videografi harus bisa melakukan editor maupun sebaliknya, Pak? Pertanyaan situ, Pak. Karena ini kan lebih mempercabangkan apa ya, Pak, penjurusannya atau tekniknya, Pak. Berbeda secara teknikal sama editor. Thank you, Pak. Oke. Ya kalau kalau di yang setahu saya ya, kalau Anda belajar tentang videografi itu paket tuh. Ya bikin video makanya paketnya adalah pasca pra produksi sampai pasca produksi. Itu tiga tuh dilewati. Kalau kamu nanti penelitian juga gitu. Misalnya kamu penelitian tentang videografi tentang videografi wisata di mana itu kamu akan meneliti tentang bagaimana proses awalnya produksinya sampai pasca produksinya itu paket. Tapi kalau misalnya editing video ya edit aja videonya bisa dari mana aja tuh. Nah, tapi untuk mata kuliah kita ini sebenarnya sih harus ya menguasai gitu kan editing. Tapi waktunya nggak cukup dan nanti kamu jadi karena kita bukan mencetak seorang videographer atau editor video gitu ya. Itu Anda bisa pelajari di mana-mana tuh tempatnya. Banyak lah di YouTube ada, di TikTok ada, di mana-mana ada. Jadi saya lebih di sini tuh lebih menekankan pada konsep-konsep, konsep-konseptual yang nanti Anda kalau bisa ngeliat, misalnya Anda melihat di sebuah karya video, Anda bisa berpikir di balik itu atau jauh di balik itu. Misalnya konsep videonya tuh begini, kenapa dia menggunakan ibu-ibu sebagai pemeran utama? Kenapa anak kecil itu selalu menjadi jalan di tempat di situ. Kenapa anak kecil itu selalu menjadi fokus dari kameranya misalnya. Nah, itu Anda bisa berpikir di situ, bukan cara bikinnya secara teknis menurut saya ya. Karena waktunya itu nggak cukup. Kalau misalnya Anda bicara tentang videografi, itu ada tuh mata kuliah videografi, mata kuliah editing, mata kuliah sehingga Anda nanti hasilnya itu menjadi videographer atau video editing. Itu menurut saya ya, yang saya ketahui atau saya pelajari karena saya diskusi juga sama tim gitu kan, bahwa kita nggak mencetak videografer gitu, tapi mencetak orang-orang yang memang bisa berpikir, bisa menilai gitu ya, bisa mengkonsep sebuah video gitu. Tapi Thank you, AI, Bapak. Hmm. iya, tapi perlulah, kau belajar AI juga perlu. Saya pun lagi belajar juga. Saya tuh sudah 3 kali belajar tentang prompt AI. Kalau Anda lihat di AI saya itu semua premium semua tuh.
Saya pernah beli AI itu sampai 1 juta. Untuk apa? Untuk yang apa? Banana, untuk apa? Notebook LM, ChatGPT, DeepSeek itu saya berlangganan semua. Untuk saya pelajari gitu loh. Karena mereka masing-masing punya karakter, masing-masing punya kekuatan-kekuatannya tuh. Jadi saya lagi pelajarin. Ini sekarang udah ada lagi tentang coding membuat tadi yang saya bilang coding membuat sebuah prompt yang wajah dan karakter bisa konsisten sampai akhir. Ternyata codingnya panjang banget. Wah itu saya belum selesai itu. Nantilah kalau udah selesai saya sharing-sharing deh. Gitu. Itu kita harus pelajari lah. Jangan sampai ketinggalan. Kamu jangan kalah sama saya gitu kan. Saya kan generasi apa ya? Gen Z saya kan. Kamu kan Boomer, Pak. jangan Bercanda, kalah Pak. gitu kan. Harus aktif ya gitu. Oke ya Mas Rafiq ya. Thank you, Bang Bro. Thank you, Pak. Oke, sekarang Trisna. Nah, ini boleh nih gitu. Sarif tunggu dulu ya nih yang Trisna dulu nih. Kamu kayak mau tanya mulu sih. Silakan Mbak Trisna. Ini kan Mbak Trisna. kita hidup kan di zaman modern ya, yang dimana berita-berita itu semakin banyak menarik itu iklan. Tapi yang saya sekarang melihat banyak berita viral di TikTok, di Instagram, di sosial media yang sering banyak hanya menampilkan bagian paling dramatis itu paling hebohnya. Yang menurut saya ini bisa viral dengan cepat gitu, mempengaruhi opini publik dengan cepat. Nah, dalam kondisi seperti itu, di mana batas penyampaian fakta dan konstruksi realitas oleh jurnalis? Ini kan antara editing versus faktanya itu kan ya Pak. Mhm. Itu sih. Oke, Terima eh, kasih Pak. ya oke Mbak Trisna. Menarik ya. Tapi zaman sekarang ini memang kalau saya bisa jawab bahwa sudah ini ya, apa namanya tuh, sudah samar-samar sekarang tuh. Bukan simmer-simmer ya, simmer-simmer kan baju itu Lebaran. Tapi samar-samar gitu loh. Karena apa ya? Kadang karena yang fungsi sekarang ini kita bisa sebagai objek berita, kita bisa menjadi subjeknya gitu, atau kita bisa jadi objek sekaligus subjek gitu. Kita bisa jadi pengambil videonya sebagai apa jurnalisnya, kita juga bisa menjadi yang diberitakan. Sekarang tuh begitu. Jadi apa kayak misalnya ada Mattel gitu kan. Wah, kita bisa jadi ini tuh orang yang apa sekarang kan berita itu cepet banget gitu kan. Viral aja. Jadi berita tuh. Bahkan sekarang kan orang ngancemnya saya viralin gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu mana ada struktur berita 5W1H-nya mana ada. Itu nggak ada itu. Nah, itu kelemahannya di situ. Artinya nanti kehilangan apa namanya konsep tuh, nama jurnalistik tuh. Mungkin akhirnya jurnalistik-jurnalistik yang masih mungkin bisa bertahan tuh jurnalistik-jurnalistik yang media online misalnya atau media-media resmi ya. Tapi media-media resmi atau media online itu kadang-kadang ngambil dari media-media jalanan seperti itu supaya karena cepat viral. Karena media itu hidup dari viral juga, dari uang hasil beritanya. Nggak mungkin dalam apa namanya kalau kamu baca teori media media itu harusnya independen. Tapi nggak ada media yang independen. Semua itu ada yang namanya kapitalis atau ada namanya oligarkinya. Istilahnya ada yang bosnya lah. Bosnya itu bisa ketua partai, bisa menteri, bisa apa. Akhirnya apa? Media itu nggak menjadi pilar utama dalam demokrasi atau pilar penguat ya. Dia tuh bisa ada kepentingan, ada framing, ada apa gitu kan. Saat ini yang bisa kita menjadi patokan tuh baru mungkin Tempo ya. Tempo tuh masih lumayan lah. Tapi yang lain-lain kayak apa? Metro, kayak apa itu udah apa masuk kepentingan ada kepentingan pemerintah, kepentingan pemodal. Itu udah sulit. Jadi kalau menurut saya tetap aja kita pelajari konsep-konsep itu, tapi sekarang ini memang belum ideal gitu. Belum ideal bukan ideal lagi. Sekarang udah rancu lah, udah menyatu, udah kabur. Bahkan apa ya, media-media sekarang tuh malas nyari berita. Malasnya apa? Udah ngambil aja berita yang lagi viral aja deh.
viral terus digali dalam-dalam jadi berita. Nah, itu ya, Pak. Saya pun yang belajar tentang media ya, waktu S2 kan, belajar tuh media sampai teori-teorinya, sampai buku-buku lamanya saya baca gitu kan. Sekarang ini udah nggak relevan media apa pemberitaan, pakai konsep-konsep, pakai framing, pakai apalah gitu, pakai gatekeeper, udah nggak perlu lagi gitu kan. Di era media sekarang tuh nggak usah ada gatekeeper. Gatekeeper tuh apa? Gatekeeper tuh adalah ini apa redaksional. Jadi sebelum muncul tuh ada rapat dulu, nggak bisa dimunculin. Harus ada rapat redaksi, harus ada rapat macam-macam sebelum sebelum muncul. Tapi sekarang nggak usah, munculin aja dulu. Begitu heboh, salah, klarifikasi. Sekarang kan gitu. Saya mohon maaf, klarifikasi bahwa berita yang kemarin itu, udah gitulah. Bikin heboh dulu, klarifikasi. Heboh dulu, klarifikasi. Minta maaf. Nah, itu sekarang udah polanya seperti itu. Jadi, struktur dari jurnalistik yang sekarang jadi tantangan kita semua lah. Para akademisi, mahasiswa, yang belajar tentang media, ini menjadi tantangan tersendiri. Yang menurut saya nih, udah degradasi nih, udah turun gitu kan. Karena semua orang nih bisa menjadi objek berita, juga bisa menjadi pelaku juga gitu loh. Seperti itu, Mbak Trisna. Jadi PR kita juga lah sama-sama. Gitu, Mbak Trisna, ya. Atau ada mau nambahin nggak? Kalau ada mau nambahin, sampai tuh di sini ada wartawan juga, ada apa? Silahkan kalau ada mau nambahin ya. Karena saya belum tentu benar juga ya. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Eh, Lutfiatul, langsung saya cari nih gitu kan, yang menarik. Reka Restia tuh. Ada kalau ada mau tanya, silakan. Ada yang mau apa? Tanya, Pak. Ini ada Sarif. Oh, Itu. siapa mau nanya? Lutfi. Ya. Oke, silakan. Sarif tunggu dulu ya. Ini yang manis-manis dulu yang nanya. Oke, silakan. Saya tertarik di era sekarang hal-hal yang perlu dipersiapkan kan salah satunya bangun personal branding dan portofolio digital. Hmm. Kebetulan saya tertarik dan mau mencoba, tapi dari kemarin bingung Pak, ada nggak strukturnya atau triknya kayak gitu, yang struktural biar kita tuh menerapkannya mudah. Dari kemarin mencoba tuh susah kayak gitu, belum Hmm. menemunya kayak gitu. Terima kasih Bapak. Oke, personal branding ya. Personal branding memang tuh bisa instan atau bisa kita ngelihat dari kemampuan kita. Kemampuan kita apa nih gitu kan. Misalnya Mbak Lutfi itu apa misalnya bisanya apa kalau kita kalau karakter ya misalnya oh ya saya bisa fotografi gitu kan. Nah, bangun tuh portfolionya lewat apa? Media sosial, foto, terus menawarkan foto, kemudian berbagi apa tips tentang foto. Itu Mbak Lutfi lihat aja. Nanti ada saya lagi demen konten-konten ini. Ada anak apa ya? Pokoknya anak lulusan Australia gitu kan. Dia tuh mulai konten dari nol tentang berbagi informasi dasar tentang desain grafis, tentang pemilihan font, pemilihan apa. Tapi dia bikin videonya bagus. Videonya bagus. Nah, dia tuh udah kalau kita ngelihat dia, kita udah pasti tuh personal brandingnya dia adalah dia seorang desainer yang keren gitu. Kayak gitu personal branding tuh dari awal. Kalau Mbak Lutfi ngelihat apa Instagram saya, Instagram khususnya, saya membuat personal branding tuh di Instagram. Saya tuh kalau membuat konten, saya captionnya atau tulisan di bawahnya itu nggak pernah sedikit. Apalagi nggak pernah begini. Tidak perlu caption, nggak perlu, saya nggak bikin gitu. Saya pasti panjang. Misalnya saya lagi ada di Jepang, kan saya kemarin tuh baru apa pergi ke Jepang tuh. Saya selalu membuat apa ya storytelling di situ. Panjang, kadang ngebuat 3 paragraf saya bikin tuh. Untuk apa? Saya untuk menampilkan ke orang bahwa saya bisa nulis, saya bisa video, saya bisa cerita, saya bisa apa namanya membuat narasi. Tuh komplit di situ tuh. Jadi saya menunjukkan seperti itu. Jadi nggak harus dalam bentuk saya bisa nulis nih gitu, nggak. Tapi saya bentuk cerita dan juga melatih juga penulisan saya. Saya itu lihat kalau Mbak nanti masuk ke konten saya lihat pasti ada benang merahnya personal branding saya. Dulu saya personal brandingnya adalah
advertising. Jadi saya ngebahas iklan terus di sosial media tuh. Ada iklan apa saya bahas, ada iklan apa saya bahas, iklan lagi viral saya bahas. Dari sisi tersendiri, misalnya dari sisi apa namanya pemilihan peran. Dulu iklan apa ya? Mungkin teman-teman tahu tuh iklan yang rebutan rendang, tahu nggak? Yang ada orang apa kawinan rebutan rendang. Nah, itu ada tuh rebutan rendang, ternyata itu gimmick gitu loh. Nah, itu saya bahas tuh di apa di konten saya. Saya bahas gitu, gimmick. Kemudian gimmick apa lagi tuh ya? Iklan apa saya bahas. Dulu saya gitu, akhirnya berubah. Oh, saya mau nulis aja. Memang apa namanya kalau misalnya Mbak Lutfi mau seperti mulai dari awal, mulai dari sosial media Mbak. Kalau menurut saya sosial medianya itu bersihin dulu. Yang galau-galaunya udah dijadiin archive aja, masukin galau lah. Kenapa ya semua orang tuh membenci saya? Ya nggak usah, udah ntar aja. Atau misalnya ginilah hidup apa berjuang sendiri tanpa ada yang membantu. Ya elah, nggak usah. Kalau Mbak lihat apa konten saya nggak ada yang tuh galau-galau tuh. Kalau galau udahlah bikin second itu aja, second apa second apa akun gitu kan. Tapi kalau ini untuk personal branding bikin rapihin. Mau bikin apa nih gitu kan. Nah, udah terus aja begitu. Jadi nanti kalau misalnya saya mau cari nih, saya mau cari apa orang yang bisa bikin konten, yang bisa apa orang yang punya karakter tertentu gitu. Nanti Mbak Luti bisa kasih tuh alamat akunnya. Saya mau cari dong digital marketing yang begini. Ini Pak, punya saya. Kamu bikin konten. Saya lihat kan, konten kamu bagus. Oh ya saya boleh deh apa saya minta CV kamu gitu. Itu secara nggak langsung ya. Makanya orang-orang tuh di HR ya dulu waktu saya di ARD, ketika kamu ngelamar, saya kadang minta tuh, minta dong sosial medianya gitu kan. Di private nggak? Nggak Pak, nggak di private. Ya saya minta tuh. Kadang saya lihat karakternya. Oh ternyata sering ngeluh dia, sering ngeluh. Ngeluhnya dipasang di status apa gitu. Wah sering ngeluh anaknya. Kadang jadi pertimbangan saya itu, ini orang susah deh kalau ngeluh gitu kan. Tapi ada juga orang yang memang inspiratif gitu loh, selalu membagikan informasi apa. Ini boleh nih, Pak, mau nggak kerja di tempat saya gini? Nah itu macam-macam ya Mbak ya. Jadi dimanfaatin dari sosial media aja untuk personal branding. Nanti kelihatan tuh seperti apa kita menempatkan diri di personal branding. Karena kan masih belajar ya. Kalau dari tips-tips ya ada tipsnya ya. Tapi kan kayak tadi saya kasih tahu kalau minta minta tips dari saya belum tentu Mbak Lutfi akan jalanin gitu karena berbeda berbeda pengalaman, berbeda tahun kelahiran yang berbeda, berbeda apa namanya effortnya berbeda gitu kan, kemampuan juga beda. Mendingan kalau menurut saya mulai aja dari sosial media. Misalnya suka masak, masak aja dulu, masak. Karena saya mau yang ini nih personal branding. Nah Mbak Lutfia mau di apa dianggap orang tuh seperti apa gitu, mau dikira orang seperti apa. Kalau saya dengan membaca apa konten saya, orang tahu tuh, saya tuh orang suka travel, suka nulis, dan berbagi ilmu, dan penulis buku. Pasti ada tuh di itu saya tuh, pasti ada. Nggak jauh-jauh dari situ tuh. Apa konten saya. Orang pasti tahu, oh ini anaknya ini nih, anaknya ini. Seperti itu. Branding saya seperti itu. Tapi memang branding saya berubah ya. Karena saya tuh orangnya kan galau. Bukan galau ya, apa? Nggak bisa, bosenan saya orangnya tuh. Saya mau OOTD. Sekarang kalau lihat di apa di TikTok saya OOTD. Ganti beli baju nih, ganti baju, foto, ganti baju, bikin video gitu. Senang aja gitu loh. Apa karena kalau saya apa ekspresi kebahagiaan itu biasanya tuh nular, biasanya tuh masuk dopamin kita tuh hormon dopamin kita jadi naik gitu loh. Karena kita daripada galau kan. Nah, saya mau yang happy-happy aja deh. Seperti apa tuh? Ya udah, beli baju, di link, di mix and match, orang bilang bagus, wih seneng banget gitu loh. Walaupun ya videonya biasa-biasa aja gitu. Tapi berubah-ubah saya apa ininya personal brandingnya. Meskipun orang bisa lihat ya, personal branding saya tuh garis merahnya kelihatan gitu. Seperti itu sih Mbak Lutfi. Dari situ aja Mbak apa namanya mulai dari bikin akun konten. Kontennya tapi yang sesuai dengan minat ya. Minatnya apa? Udah masukin. Sesuai dengan kerjaan. Oke, kerjaan mau kerjaan apa? Saya tuh seorang accounting. Ya udah, ngebahas tentang falas, bahas tentang reksadana, ngebahas tentang apa namanya tuh saham. Itu kalau Anda apa tahu apa si apa komika namanya si Yuda Keling, itu kan dia apa komika dulunya tuh. Tapi dia
switch branding sebagai orang pengamat finance. Bisa gitu. Coba deh lihat deh. Yuda Keling itu pasti ada. Dia pengamat finance. Padahal dia komika, lucu gitu kan. Tapi dia jadi pengamat finance. Bahkan dia diundang tuh di reksadana, di saham, diundang untuk bicara tentang keuangan. Keren gitu loh. Bisa aja gitu kan. Gitu Mbak Lutfi. Ya, Ya, terima kasih Bapak. ya, iya. 8 menit lagi. 8 pas 10 menit lah gitu. Raditya Dika juga tuh, Raditya Dika juga. Raditya Dika tuh komika, tapi sekarang dia sebagai pengamat investasi. Pengamat apa? Bisa. Padahal ya penulis buku dan pelawak lah, atau istilahnya ya komika gitu. Tapi bisa berubah gitu. Bisa aja. Bisa merubah opini atau merubah personal branding kita. Ya, itu gitu aja. Dari konten, dari podcast, dari apa. Orang jadi berubah tuh. Ininya personal brandingnya. Gitu. Siapa lagi nih? Apa nih? Cindy, kamu, ntar saya bacain. Oh iya, saya baca dulu deh. Apa, mohon izin, oke. Cindy Rahayu, menurut branding Aldi TR itu keren Pak, karena dia, ya oke, tadi ya, udah ya. Nah ini karena dia ngasal, sebenarnya dia ngasal, tapi tiba-tiba menjadi, dari yang ngasal tuh akhirnya menjadi sebuah konsep ya gitu ya. Tapi kalau diikutin, kita nggak bakalan bisa, nggak bakalan cocok. Oke, cara untuk menjadi unik, unik ya, unik dan ikonik gitu. Kalau unik itu tergantung ya, kamu harus ada ini. Kalau mau unik itu dilihat dari lingkungan dulu, lingkungan kecil aja dulu. Jangan langsung lingkungan besar. Saya unik di kantor saya karena apa? Saya bisa MC misalnya ya, dan saya bisa memimpin event itu. Kalau direksi nyari saya tuh, pasti saya ada acara tuh. Ini mau ada acara nih gini gini gini. MC-nya kamu gitu. Bahkan pernah acara direksi itu mundur karena saya lagi cuti. Karena nungguin saya. Itu unik. Dan orang pada kenal sama saya semua. Lingkungan kecil dulu kalau mau unik. Jangan langsung lingkungan besar. Nasional tuh nggak susah unik. Lingkungan kecil dulu deh teman-teman. Kamu unik nih orangnya yang misalnya ngelucu gitu. Kamu apa? Terus berkembang lagi cari unik. Jangan langsung lingkaran besar kalau mau unik. Karena susah itu. Saya aja kalau di lingkungan besar yang nggak unik-unik juga. Misalnya saya berdiri di tengah-tengah MC-MC profesional. Ya saya nggak unik gitu loh. Saya harus di lingkungan kecil dulu uniknya. Baru bisa. Ada mana tuh tutor nulis apa nih? Pak mau tutor nulis dan sekaligus nerbitin bukunya Pak. Aku suka nulis soalnya. Oh iya, Cindy. Saya lagi nulis juga buku kedua saya gitu. Nanti kamu cari ya buku ke-1 saya itu tentang advertising. Ada ya. Buku kedua saya tentang namanya Hormon Cinta. Nanti nih, kemungkinan sih tahun ini saya lagi susun, udah tinggal finishing, tapi ya gitu, finishingnya itu makin yang berat, finishingnya tuh. Kalau nulis buku itu, finishingnya itu ketika kita baca, terus kita relate dengan kondisi sekarang, kayaknya nggak cocok nih, rubah lagi. Karena saya udah hampir beberapa kali ya merubah tulisan saya dikaitkan dengan kondisi sekarang. Berapa kali sih, hampir 3-4 kali saya rubah terus tuh. Udah mau lengkap, rubah lagi, lengkap, rubah lagi. Itu tantangannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kalau mau nulis, Cindy, mulai dulu aja. Karena saya dulu mulai dulu aja. Buku saya tulis, buku saya, terus saya coba-coba terbitin, dan saya jual ke orang-orang terbatas aja dulu, ya orang-orang yang memang saya pasarkan itu. Dan ternyata menarik gitu loh. Akhirnya saya jual ke mahasiswa, kejual ke ini. Lumayan. Dari 500 eksemplar, eh, sekarang udah paling tinggal 50 eksemplar gitu. Karena saya, buku advertising yang saya bikin itu ada jangka waktunya. Paling 2-3 tahun dia udah kadaluarsa. Karena apa? Udah ada AI, udah ada apa. Udah berubah tuh konsepnya. Makanya saya bilang, setahun lagi udah buku saya udah nggak relate lagi. Udah nggak relevan sama kondisi sekarang. Kecuali buku yang saya lagi bikin ini namanya buku Hormon Cinta. Itu relevan sampai kapanpun. Nah, itu lagi saya bikin tuh. Mudah-mudahan ya tahun ini bisa terbit. Bikin dulu Mbak Cindy. Kalau perlu kolaborasi sama saya juga boleh gitu. Tapi saya
Genrenya tuh genre cinta ininya tulisan-tulisan saya. Oke, kalau absen ini aja bikin sendiri ya absen ya. Absen bikin sendiri. Nanti boleh ke saya atau apa. Oke, ada lagi nggak tanya nih? Oke, banyakkan absen ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang punya apa? Mau tanya di luar konteks juga nggak apa-apa. Yang di luar konteks apa videografi juga nggak apa-apa. Karena saya juga ngajar di apa creative thinking. Saya ngajar desain grafis. Saya ngajar juga apa namanya tuh PR, cyber PR. Saya ngajar markom juga. Silakan aja kalau mau nanya gitu kan. Karena siapa tahu Anda kan juga nanti dapat juga mata kuliah itu kan. Podcast saya ngajar podcast. Kalau Anda lari ke Spotify, cari tuh akun saya Anak Komunikasi. Saya bikin podcast, tapi podcastnya masih monolog ya. Kayak monolog aja gitu. Itu podcast Anak Komunikasi. Saya ada podcast. Jadi saya gitu, saya tuh lumayan multi talenta ya teman-teman. Tapi satu garis tuh, yaitu komunikasi. Gitu. Nah, Safira. Oke, Safira, nanya satu pertanyaan lagi deh ya. Silakan, Safira. Oh, baik Pak, makasih. Mungkin ini di luar dari konteks, tapi kayaknya enggak, Pak. Saya Gak mau apa-apa. tanya tadi yang tantangan videografi buat apa yang konten lokal itu kan pasti benar-benar sangat dikatakan terancam ya Pak, sama dengan keberadaan Hmm. AI yang sekarang gitu. Nah, saya muncul pertanyaan Pak. Apakah ada risiko yang bakal muncul dari kecerdasan buatan atau AI jika sentuhan manusia itu udah nggak ada lagi di AI itu? Itu sih Pak. Oke, oke. Oke, Mbak Safira. Yang apa yang nanti akan tadi ya dengan perkembangan AI itu ada hal yang memang nggak bisa digantikan. Apa itu? Kreativitas, kreativitas, emosional. Karena AI itu nggak bisa kerja kalau nggak diisi prompt. Nah, prompt itu dari kita gitu loh. Nah, makanya apa Oke. kita tuh perlu yang namanya tadi ya kreativitas itu harus diasah dan tentunya kita juga harus memahami semua tuh memulai proses tentang kreativitas ya itu nggak bisa digantiin kreativitas gitu kan nggak mungkin apa AI bisa jalan sendiri gitu kan tanpa kreativitas dan di belakang itu ada manusia tapi manusianya juga apa ya jadi nggak banyak gitu loh karena kan AI itu biasanya tuh memotong atau mengurangi. Sebenarnya bukan mengurangi atau menghilangkan ya. Dia switching. Kalau kata Renat Kasali itu sebenarnya nggak hilang pekerjaan itu. Tapi switch. Berpindah kemana gitu. Dulu kan ada tuh tukang karcis gitu kan. Tukang parkir. Ya parkir apa tiket ya. Sekarang udah nggak usah. Pakai aja pakai tap gitu kan. Pakai e-money atau pakai apa BCA Flash gitu. Itu bisa. Tukang parkir yang di depan itu tukang tiket itu terancam gitu. Sebenarnya nggak terancam, dia tuh switch. Dia bisa misalnya apa menjadi misalnya apa ini orang IT-nya dia jadi memprogramming gitu loh. Orang programmingnya naik tuh karena bikin tab langsung bisa mendebit dari jumlah ininya akunnya gitu. Jadi switching kita itu. Kalau kita nganggap switch artinya kita masih mau berubah. Tapi kalau kita menganggap ya perjalanan saya udah hilang ya udah berarti dia tergulung oleh perubahan. Namanya tuh apa switching tuh namanya disrupsi. Nah, kena disrupsi itu berubah gitu kan. Sekarang nih pelajaran PJJ ini, pendidikan jarak jauh kuliah ini lagi tren nih. Semua kampus sekarang ada PJJ-nya. BINUS ada PJJ. UI saya nggak tahu ada PJJ juga. Kalau nggak salah di universitas mana tuh di Surabaya ada PJJ-nya. Sekarang apalagi UT dan kampus-kampus yang konvensional tuh sekarang ada PJJ-nya. Karena apa? Itu apa mulai trennya ke situ semua gitu kan. Nah, inilah artinya apa perlu yang namanya kita penyelesaian, belajar lagi. Jadi kita pelajari tuh semua yang terkait dengan relevansi sama karir saya, sama expertise saya pelajarin. AI, media sosial apa gitu kan. Karena ada ya, saya apa ada teman apa tim di media sosial, dia mengelola media sosial tapi dia
nggak punya apa ya, dia tuh jarang ngonten secara pribadi. Makanya saya komplain sama dia. Masa begitu saya lihat kontennya dia hanya ada 5 konten di Instagramnya dia. Tapi dia mengelola konten, manajemen konten untuk brand 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 kita gitu loh. Saya protes gitu kan. Kamu nggak bisa kayak begini. Gimana kamu punya sensitivitas, punya strategi ketika kamu konten sendiri aja kamu nggak punya gitu kan. Kalau teman-teman lihat konten saya banyak banget itu. Walaupun nggak bagus semua ya, nggak viral semua. Tapi apa? Saya untuk mengasah. Ketika saya ngajar, saya tahu tuh. Ketika saya tahu tentang digital marketing. Banyak dosen-dosen kita juga, apa namanya, dosen-dosen di manapun ya. Saya pernah ketemu dosen UGM, S3. Dia itu membahas tentang analisis media sosial. Tapi kalau saya cek media sosialnya dia juga nggak aktif. Malah dia bilang, saya nggak punya TikTok. Wah, itu kan gimana ya? Saya merasa kayaknya, aduh, gimana nih apa? Dia bicara tentang fenomena TikTok, fenomena ini, tapi dia nggak punya TikTok. Nah, itu yang apa? Saya yang kurang setuju ya. Walaupun dia punya keahlian tertentu lah, tapi menurut saya kok nggak cocok ya gitu. Harusnya punya lah minimal lo tuh apa? Inilah aktif sebagai apa konten kreator gitu loh. Saya bisa dibilang saya konten kreator gitu loh, karena saya setiap jalan itu selalu saya bikin video tuh, entah kapan nanti mau itu nanti saya bisa apa, entah video tentang apa, edukasi kayak video tentang informasi, video tentang tutorial, saya itu apa saya videoin gitu kan. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Nah, itu seperti itulah ya. Pak, Ada terima lagi mau kasih. nanya? Ya, oh ya. Oh, Maming. Maming silakan Maming. Terakhir. Oh, Maming cowok. Ya udahlah biarin deh. Tadi saya pikir cewek, Maming. Ya udahlah. Izin Oke, Pak, silakan ada Maming. suaranya Pak. Oh iya iya iya. Ya, baik Pak. Izin Pak, beberapa waktu lalu kan saya lihat iklan Thailand ya, iklan kipas angin. Mm-mm. Itu Oh kan iya saya lucu tahu sekali tuh. Pak. Ah, Contohnya ah. gitu kan. Nah, di Indonesia tuh belum ada, menurut ya sepengetahuan saya belum ada iklan seperti itu. Kalau kita meniru iklan seperti itu, apakah itu termasuk plagiat? Terus kalau misalkan plagiat, apakah ada hukum eh, kode etik periklanannya? Terus kalau kita melanggar, apakah ada hukum pidananya sih, Pak? Kalau kita plagiat kayak gitu. Terus mengurangi nilai esensi dari iklan tersebut nggak kalau kita Oh plagiat? iya. Oke oke. Baik Pak, terima Kalau kasih Pak. itu ya, oke, makasih Maming. Habis ini Reka ya. Reka kebetulan muncul nanti tanya ya kamu ya. Oke. Apa kalau menurut saya, kalau iklannya itu secara komersil, itu pasti itu. Selain satu malu, kedua reputasi desainernya tuh ancur-ancuran lah. Udah pasti orang akan dibully lah banyak gitu. Dan jarang sih kalau iklannya komersil, orang niru. Sepanjang saya pernah ini ya di apa di advertising, di periklanan, kita jarang sekali referensinya tuh menjadi patokan apa atau menggunakan inspirasi dari situ enggak. Kecuali di TikTok. TikTok mah boleh gitu kan. Ada iklan misalnya mengenai apa ya? eh Veronica misalnya kan, Veronica Strom gitu misalnya. Ya udah, pakai Veronica Strom semua gitu kan. Pakai tak bola balik semua nggak apa-apa. Dan itu apa? Bahkan disarankan oleh TikTok, pakai itu supaya tren, supaya apa gitu, ikut-ikutan. Boleh. Karena mereka walaupun nanti hasilnya itu menjadi komersil secara brand, itu nggak apa-apa diperbolehkan. Tapi kalau komersil misalnya di iklan nasional, iklan di bus, di mana, menurut saya itu ada pelanggarannya pasti. Itu kan ada hak cipta gitu kan, ada hak cipta, melanggar apa, haki gitu kan. Itu nggak boleh. Mengcover lagu sebenarnya juga nggak boleh juga tuh. Di TikTok juga banyak mengcover lagu itu. Tapi apa ada beberapa udah ada filternya di TikTok. Begitu ada hakinya atau ada hal-hal yang mengganggu misalnya hak cipta ataupun karya apa copyright, itu akan langsung di ban, langsung dikena sanksi gitu kan. Nah, tapi kalau di iklannya itu untuk komersil, tayang di TV nasional, itu udah otomatis itu. Otomatis apa ya?
Dari sisi etika kena, etika apa? Etika sesama kreator. Itu udah pasti kena itu. Kita mau bilangnya, saya kreatif direktornya nih, iklan A, tapi mirip sama si itu agak sulit ya diterima. Kalau saya dulu ya, kalau dulu, karena sampai sekarang nih, kalau yang saya tahu, jarang sekali ya iklan-iklan tuh emang mirip gitu, mirip dari apanya. Kalau poster-poster film banyak ya, mirip-mirip gitu poster film. Tapi kalau yang apa namanya iklan itu agak jarang saya lihat ya, agak sama mirip banget tuh jarang. Karena itu nanti juga kalau lagu juga mungkin ya. Tapi kalau misalnya iklannya itu apa namanya ngambil sedikit-sedikit mungkin ada ya, sedikit-sedikit ya mungkin ada ya karena mungkin entah faktor kebetulan atau apa gitu mungkin ada ya. Tapi akhirnya nanti tuh zaman sekarang ini mendapatkan ini ya, kayak bully gitu dari netizen. Ini kok mirip sih. Akhirnya malu sendiri gitu kan. Kecuali zaman dulu ya, zaman dulu kita kan nggak punya akses ya. Itu bisa aja. Menurut saya gitu ya, Mas Maming. Jadi emang apa, kalau dari sisi komersil udah pasti bertentangan. Tapi dari sisi media sosial boleh-boleh aja. Karena media sosial punya filter sendiri deh. Begitu ada copyright langsung kena apa, kena pelanggaran. Seperti itu. Baik, Itu Pak. Mas Terima Maming. kasih, Pak. Oke. Mas Montana ya. Montana apa Reka dulu nih? Yaudah Montana dulu deh. Halo Pak, izin terdengar nggak Pak? Boleh terdengar, terdengar. Oke. Oke, eh, Pak, ini mungkin di satu sisi ini mungkin di salah satu job saya nih Pak sebagai marketing nih Pak, ya kan Hmm. marketing sebuah perusahaan otomotif. Nah, untuk sekarang kalau memang iklan yang tadi Bapak bilang ads atau bid itu betul kata Bapak, persaingan berdasarkan nominal yang kita pasang. Kalau kita pasang nominalnya tinggi, cakupan ads akan lebih luas. Nah, Mm-mm. untuk jadi gini Pak, di kasus saya untuk saat ini memang kalau kita ngikutin ads gitu nggak ada habisnya kan Pak, uang akan terus ngalir terus. Nah, sekarang saya melakukan sisi organiknya nih Pak. Sisi organiknya itu dalam satu sisi saya lebih ke mungkin ke pakai organik dengan testimoni Pak ke customer. Contoh saya selling satu produk, terus saya bikin record video testimoni ke customer. Karena memang kalau saya ikutin di ads, saya kan nggak akan kuat dengan nominalnya, ya kan, Pak. Nah, di sisi testimoni ini, Pak, mungkin teman-teman mungkin ada yang mau mulai usaha atau mau baru atau masih bingung untuk membuat video. Video kan tergantung kreativitas kita ya, Pak. Mungkin Mm-mm. kalau yang saya lakukan ini adalah testimoni ke customer. Jadi minta testimoni ke customer untuk bantu selling produk kita. Nah, testimoni yang baik nih, Pak. Karena saya pakai organik, itu seperti apa ya, Pak? Karena untuk membangun personal branding, terus membangun jualan kita, kan lebih ke trustnya customer itu kan di testimoni sih, Pak. Saya mungkin lebih minta tambahan saran ya, Pak. Testimoni yang baik itu seperti apa? Kalau ada saran lebih, boleh, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Montana. Memang apa testimoni itu kan sangat dasar banget ya. Itu bagian dari marketing kan, dasar banget. Dan kalau pakai testimoni, semua brand pakai testimoni gitu. Tapi testimoni seperti apa? Nah, itu harus dicari tuh, Mas. Kalau saya pakai testimoninya, kan saya juga lagi ada program kampanye 10 tahun Kahuripan. Nah, saya pakai testimoni tuh. Tapi saya lagi cari testimoni gimana yang orang bisa lihat. Dan itu testimoni saya aja yang nonton cuman 100-200 orang gitu loh. Nah, saya lagi nyari gitu kan, gimana testimoninya ini bisa apa ya, relate sama orang. Kalau misalnya testimoni kalau ke produknya Mas Montana, orang nggak relate gitu kan. Ah ya udah testimoninya dia doang gitu kan. Motor-motor itu, bengkel-bengkel itu gitu kan. Tapi memang harus dicari Mas supaya relate gitu. Misalnya apa cari komunitasnya. Jadi kalau testimoni menurut saya nih Mas Montana ya, jangan apa bener-bener dia tuh pelanggan Mas Montana. Jadi di setting, kalau saya setting. Misalnya apa? Apa pelanggan Mas Montana ini adalah misalnya kalau motor misalnya atau mobil gitu kan, komunitas apa ya? Anak Jaksel. Ah, pura-pura aja
halo saya dari komunitas Jaksel begini gini gini gitu. Jadi orang Jaksel, wih, udah ke Jaksel nih gitu kan. Padahal itu adalah influencer misalnya ya. Atau misalnya kita bayar lah orang lain gitu kan. Kalau misalnya saya teh kahuripan nih, saya kan ada teh produk namanya teh celup kahuripan. Saya cari tuh orang-orang yang bener-bener mirip dengan si konsumennya kahuripan. Misalnya apa? Ibu rumah tangga, dia orangnya sibuk, kemudian dia tuh aktif, dia juga apa namanya tuh senang olahraga, menjaga tubuhnya. Mungkin akan saya cari nanti tuh Mbak Reka gitu. Mbak Reka mau nggak pura-pura testimoni gini 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 gini. Kebetulan pas nih tubuhnya pas ini. Pura-puranya dia ini aja apa sebagai konsumen saya. Saya bikin misalnya on the spot. Mbak Reka ini lagi di supermarket atau lagi kerja tiba-tiba saya panggil tuh. Permisi Mbak, Mbak, permisi Mbak. Skincare-nya apa? Pertama skincare-nya dulu kan. Skincare-nya apa? Oh, saya nggak pakai skincare kok. Saya minum teh aja. Oh, tehnya apa ini? Wah, menarik. Itu yang yang Mbak-mbak juga gitu kan. Mbak-mbak bisa spill ini ya gitu kan. Itu heboh itu. Nah, jadi jangan kalau menurut saya ya, lagi di marketing, tadi kan ada marketing itu harus disetting, harus direkayasa. Jangan beneran konsumennya dia gitu loh. Cari Mas konsumen yang benar-benar ini target marketnya Mas Montana nih. Misalnya anak-anak ya anak-anak. Misalnya ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga. Yang mewakili konsumen banyaknya konsumen si apa dari Mas Montana. Seperti itu. Kalau saya harus setting. Kalau nggak disetting, targetnya nggak kena lah pasti. Pasti nggak kena. Seperti itu Mas Montana ya. Ini Oke, harusnya terima biasanya kasih, Pak. bayar nih Mas Montana. Ini kalau misalnya saya konsultasi gini bayar biasanya. Nanti saya konsul pribadi, Pak. Terima kasih, Pak. Mereka ya mereka harus tanya Reka, kamu harus tanya. Ada Pak. Saya udah, nah tanya Ada apa? Pak. Di era sekarang kenapa iklan itu lebih ke influencer dibanding artis-artis TV Pak? Nah itu ya, bahkan bukan influencer mereka. Heeh. Itu aja pertanyaannya. Mm-mm. Kebetulan saya juga kan eh, lumayan ke Instagram dan TikTok kan Pak. Jadi gimana tuh biar saya lebih lebih lagi brandingnya? Kamu influencer, Bisa dibilang gitu, bisa enggak juga. ya influencer tuh adalah karir loh. Harus bilang saya influencer Pak, gitu dong. Saya termasuk streamer juga sih Pak. Kamu punya red cardnya nggak? Ada sih sedikit sih, tapi masih Kalau aman kalau lah Pak. kalau mas saya aman ya untuk teh Aman-aman. kahuripan ya. Iya aman. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Jakbar Pak. Oh, Jakbar. Jadi kita cuekin aja nih Sarif, kita cuekin itu kayak ngomong berdua aja gitu ya. Oke. Jadi kalau sekarang tuh emang eranya seperti itu ya. Mm-mm. Tadi yang saya bilang switching tadi. Switching artinya orang bilang bahwa wah dunia kerja sekarang udah ketutup nih gitu kan. Yang tukang parkir, tukang apa gitu kan. Udah digantiin sama otomatis. Ternyata bukan ketutup tapi switching. Ada ketika ini ditutup atau tertutup kerjaan ini, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang sesuai dengan kondisi sekarang. Influencer, streamer, atau apapun lah gitu kan. Itu muncul. Ya, tadi kayak Reka itu kan. Nah, tadi mereka bisa masuk ke komunitas. Kalau saya komunitas yang gampang dicari gitu misalnya kan. Ada komunitas influencer kan ada kan. Iya Nah, ada. influencernya Mbak Reka ini influencernya yang termasuk Aku nano apa itu? lifestyle sih Pak. Aku udah nano aja sih. Ya, justru sekarang dicari yang nano loh. Iya, Kenapa kalau tapi Mm-mm, sekarang tuh lebih kalau TikTok tuh agak susah ya Pak. Dibanding dulu tuh mm-mm. lebih ke Instagram sih kalau saya. Iya, karena udah berubah ya. Karena tuh apa Itu dulu kan udah kalau tua di ya. mm-mm. Kalau di apa di Instagram tuh memang tuh dia lebih rapih dia tuh. Dia Iya, nanonya rapi, iklannya rapi. Tapi sekarang tuh di kalau di TikTok tuh random. Pokoknya random. duluan-duluan viral lah pokoknya gitu. Jadi Betul. orang mau bikin video orang jatuh aja udah viral gitu kan. Terus dibikin. Nah, influencer juga harus kreatif sebenarnya sih. Jadi apa Reka juga menawarkan apa namanya strategi influencernya tuh nggak sekedar
jumlah follower, jumlah engagement, jumlah apa, tapi bisa menciptakan konten. Misalnya lihat konten teh ya, saya bisa bikin konten teh begini gini gini, mau nggak? Oke, wow, jadi bisa tuh mereka misalnya apa harus harus niche ya, niche-nya tuh harus harus jelas. Mereka niche-nya apa? Aku apa ya? Apa ini Udah apa niche-nya itu apa baju, apakah lebih ke makanan, lifestyle, kuliner, lifestyle apa sih. Beauty lifestyle-nya itu apa? termasuk. Apa aja aku? Yang Kalau banyak apa? aku sekarang banyaknya tuh kayak konten beauty sih aku masuk juga, Pak. Aku ada Nah, ini sih, BA sama klinik kecantikan. nah itu beauty-nya juga beauty yang apa ya? Nanti coba deh Enggak cek terlalu deh. detail. Ada beberapa beauty beauty vlogger itu beauty apanya itu dia apa mempresentasikannya tuh beda sama yang lain gitu loh. Kontennya ya. Misalnya kayak si apa ya? BC, saya pernah tuh lihat BC, siapa lagi tuh si eh lupa beberapa set tapi ngikutin dia tuh. Dia cara menampilkan apa beauty-nya itu nggak yang di hadapan kamera begitu aja terus tiba nyobain lipstick, nyobain skincare gitu nggak. Tapi dia dia bawa ke adventure-nya dia. Di jalan-jalan tiba-tiba pakai, jalan-jalan dia pakai. Jadi dia nggak langsung, guys saya lagi pakai ini sekarang ya gini. Itu kalau udah ngebaca itu pasti bosen orang tuh. Ah udah, kalau mereka pasti begini nih langsung gitu. Mungkin itu permintaan klien ya, mungkin itu permintaan klien. Tapi kita bisa tawarkan tuh mereka value-nya lebih. Kalau saya pakai Reka itu value-nya lebih nih, nggak sekedar nawarin doang. Saya pernah apa tuh Kahuripan itu pakai berbagai influencer dari yang nano, dari yang besar ininya kan, itu followernya sama engagementnya. Tapi tetap aja nggak ngangkat gitu, nggak ngangkat brand kami gitu loh. Dan ini apa salahnya gitu kan? Akhirnya apa? Saya akan milih yang namanya buzzer marketing gitu. Buzzer marketing apa? Nanti saya bisa tuh. Ada tadi Lutfi, Mas Arif, David, Nabil, saya jadiin buzzer. Oke ya, kamu besok rame-rame minum teh, terus diposting. Nih saya ada duit 50.000 nih, suat buzzer, suat. Itu influencer bisa kalah itu. Kalau saya pakai buzzer marketing. Karena serentak 100 orang minum teh, itu TikTok kalau ngelihat, wah seneng dia tuh. Wih, disangka TikTok dalam dalam algoritmanya itu, wah ini viral nih produk nih, diviralin, viralin. Nah itu ya ada pilihan lagi tuh tantangan sebagai influencer tuh. Karena nanti strategi marketing tuh kalau saya ngeliat kok influencernya nih value-nya walaupun engagement tinggi, kita kan biasanya lihat engagementnya tuh. Ketika kita cek engagementnya, apa like komennya itu komennya ternyata robot gitu loh. Atau komennya tuh biasa, bagus ya Mbak, oke tuh Mbak, beli di mana? Itu aja jawabannya tuh. Sehingga mau bikin engagementnya tinggi atau dia bayar atau apalah. Saya pernah tuh neliti tentang apa si influencer atau apanya saya lihat kok followernya banyak tapi kok komennya mirip-mirip gitu loh. Nah ini yang apa yang bisa apa mengurangi ya. Maksudnya ya akhirnya dampaknya ke brand gitu. Akhirnya apa? Saya lebih lebih senang sekarang ini strategi saya adalah pakai buzzer. Saya buzzernya itu bisa cari di mahasiswa nih banyak gitu kan. Kasih 50.000 satu orang misalnya. Rame-rame ya, ini saya kasih teh nih. Rame-rame tanggal sekian minum teh. Satu, dua, tiga, buat posting. Nah itu langsung tuh kebaca sama algoritma. Influencer BA itu bisa ini, bisa tenggelam. Kecuali emang influencer-influencer dan BA yang memang udah jutaan ya ininya ya. Kayak Fuji, Ria Ricis, atau siapapun ya, Fadil, atau siapa yang langsung orang tertarik mau dia ngapain juga orang pasti seneng gitu kan. Nah itu kalau kita yang pemula gitu kan atau yang lagi merintis, nah itu tantangannya harus memberikan keunikan tuh mereka, memberikan apa value-nya apalah gitu. Kita cari aja referensi-referensi dari vlogger-vlogger beauty tuh, cari oh ini yang cocok nih nanti saya gabungin sama ini ya gitu. Kayak gitu mereka kalau menurut saya ya, karena kan mereka nanti bersaing sama apa orang-orang yang memang sama niche-nya gitu, sama spesifikasi produknya. Seperti itu. Tapi sementara nanti pakai Kahuripan dulu ya mereka ya.
tapi red cardnya jangan mahal-mahal ya, gitu. Aman, Pak. Nanti saya kenalin sama teman-teman saya. Ya, boleh. Boleh. Ya, gitu ya. Saya sering tuh minta sama mahasiswa ya, kalau misal mahasiswa lihat, ini boleh nih kayaknya, langsung saya minta, kamu biasa ini nggak ngonten? Pak, saya nggak pernah ngonten. Ya udah sekarang ngonten. Ngonten pakai teh ya, mau dia. Gitu. Akhirnya ya saya kumpulin tuh beberapa gitu kan. Jadi misalnya jadi bantuin saya untuk apa ngonten gitu. Ada kok ada duitnya tapi nggak gede gitu ya. Udah ada duitnya tapi nggak gede. Ya untuk mereka bantu saya dulu aja ya gitu ya. Kan nanti kan imbalannya nilai. Wow, nggak ya. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Oke, satu lagi deh. Kayaknya agak satu lagi terus kita penutupan. Atau ada nggak? Ada nggak yang lain? Kalau nggak ada saya tutup. Gitu. Buku yang ini linknya nggak ada pada jual di Gramet. Bukunya ada linknya. Oh, bukunya itu lo buku apa sih, lupa saya. Nanti saya ini deh. Nanti saya spill ya bukunya. Tapi buku saya itu buru-buru dibaca. Karena apa? Besok tuh udah nggak relevan karena saya nggak masukin AI. Saya nggak masukin AI. Saya nggak masukin guerrilla marketing. Saya masukin apa? Dulu masih masukin Instagram sama TikTok aja dulu. Itu nanti saya kasih ya. Apakah dari AI sendiri ada bahayanya? Bahaya. AI itu nggak bahaya sebenarnya, cuman kan yang ngejalanin kita, yang ngejalanin tuh manusianya. Kalau kita mau misal mau jahat nih gitu kan, udahlah kita mau ini ya bisa jadi jahat. Mau baik juga jadi baik juga. Misalnya mau cari tahu tentang kesehatan atau tentang saham, itu kakak saya kan lagi main saham, ya dia masuk aplikasi apa di saham. Dia setiap mau beli atau mau jual saham, selalu tanya AI. Tapi dengan capture ya, di capture gambarnya, apa tentang grafiknya di capture, dikasih ke AI. Tolong, apa analisis, apakah saya harus beli atau jual. Dikasih tahu sama AI itu terus. Kan baik AI-nya kan. Nggak perlu analis lagi. Pakai AI aja gitu. Bisa. Bisa juga jadi jahat gitu kan. Misalnya memberikan apa, kita plagiat gitu. Misalnya plagiat, tolong dong bikinin apa nih tugas apa tentang Pak Anggoro nih, tugasnya misalnya tentang definisi ini dijawab My AI jauh lebih bagus, tapi kan itu membuat kita kayaknya ini kita curang deh gitu, bisa jahat gitu, tergantung manusianya di belakangnya seperti apa ya gitu. Mana lagi nih, ada yang tanya nih, Pak, ngomongin buku, dulu saya sempat punya naskah cuma gagal terbit di buku. Ada saran rekom publisher? Oh, publisher saya tuh namanya tuh kalau nggak salah Halaman Muka, Halaman Moeka gitu. Mukanya muka pakai lama. Tapi itu publisher yang online. Saya nggak pernah ketemu sama orangnya. Saya hanya online, email, WA gitu aja, ngasih file, nggak apa. Tiba-tiba cetak jadi datang ke rumah. Unik juga, saya juga deg-degan juga ya, bener nggak dibikinnya? Apakah bener nanti apa covernya atau apa? Karena kita tektokannya hanya lewat ini aja, online gitu. Namanya Halaman Moeka. Publishing saya itu dia bisa bikin sama ISBN-nya dibikinin juga tuh, izin terbitnya juga dibikinin sampai jadi lah gitu, sampai kita ada di buku kita ada di Perpustakaan Nasional, terdaftar lah. Itu berapa ya, itu paket saya belinya tuh, paket cetak sama ISBN-nya gitu. Cari di Halaman Moeka gitu, Halaman Moeka, saya di situ publishernya. Nanti saya juga mau bikin di situ juga kalau nanti misal harganya masih bersaing ya. Buku tuh enak tuh kalau kita mau bisnis buku ya. Nah, tapi ini ya apa rahasia juga ya. Buku itu kita HPP-nya, harga pokok produksinya itu murah banget. Apalagi kalau banyak ya. Dan kita jual tuh mahal, bisa 2 kali lipat. Saya tuh produksi itu hanya sekitar 20-30 ribu. Tapi saya jual 60 ribu. Kalau sama reseller, dijual lagi sama dia 80 ribu. Sama di luar kota, jadi 100 ribu. Bisa. Padahal saya cuman ongkos produksinya paling 30 ribu. Saya dapat untung misalnya ya 50% atau 70%, udah. Tapi reseller itu bisa untungnya besar gitu. Kecil kok itu biayanya, tapi enak. Tapi tantangannya ada nulis. Nulisnya setengah mati. Nulis juga kalau nulis apa, nulis-nulisan hal-hal yang misalnya tulisan apa ya. Kalau nggak laku juga tuh ribet juga. Kita harus riset kalau nulis itu. Kalau saya ya, nulis kan bukan soal kesenangan pribadi.
Tapi nulis tuh harus bisa dimarketingin juga. Kalau nulis pribadi doang ya udah simpen aja sebagai diary, jangan dijual. Menarik nggak tulisannya buat saya ya? Misalnya apa kayak bikin apa ya, apa tuh kayak novel gitu. Novel tentang apa kayak ciklit apa diklik tapi bukan cinta-cinta remaja gitu. Saya nggak suka gitu loh. Ya, ya susah lah lakunya gitu loh. Dikemasnya kayak gimana juga karena buku yang bagus itu adalah buku yang laku gitu loh. Bukan buku yang wah idealisme bikin apa tapi nggak laku percuma. Tapi harus yang laku. Seperti itu. Apalagi nih? Link, oh ini izin bertanya Bapak, saya ide waktu mau bikin akun branding, namun waktu menuangkan konsep saya masih kebingungan kira-kira bagaimana Pak. Akun branding, bikin dulu aja akun baru, bisa akun baru, kumpulin dulu apa, kumpulin ininya, kumpulin konten-konten yang bagus-bagus. Cari referensi. Kalau saya tuh biasa pakai referensi sih ya. Referensi itu adalah kita tuh mau pakai gayanya siapa ya gitu, gayanya konten siapa gitu. Kalau saya sekarang lagi seneng gaya desainnya tuh Vietnam. Vietnam style yang bikin iklannya Grab, iklannya apa itu kan dia tuh distorsi-distorsi gitu kan. Itu bagus. Sekarang iklan-iklan saya mengarah ke situ tuh. Saya harus ada referensi ya. Kalau nggak ada referensi saya nggak bisa ngarang. Jadi kayak kita nih orang kreatif tuh nggak bisa dapat idenya tuh dari ngarang-ngarang. Harus ada referensi. Referensi itulah nanti kita kembangkan menjadi sebuah apa ya modifikasi karya. Berarti itu ya. Dicari dulu ininya. Kalau menurut saya langkah-langkahnya pertama riset, kemudian apa namanya tuh bikin ikut-ikutan dulu, baru nanti kita punya jati diri sendiri itu. Apalagi nih? Pertanyaan. Oh panjang banget nih. Mohon maaf Pak, izin bertanya luar konteks materi. Saya ingin bertanya bagaimana Bapak mengatur waktu dengan kesibukan sebagai. Nah, oh ya, nah tips ya. Tapi sebenarnya nih apa? Dulu saya tuh ngajar di 3 kampus. Ada kampus Stikom, Suatu Tinggi Ilmu Komunikasi. Saya juga pernah ngajar di UNAS, Universitas Nasional. Saya ngajar di Unsia, 3 loh. Kerja pula. Tapi itu keteteran, nggak bisa. Saya setengah mati tuh. Jadi banyak yang saya korbankan lah. Ngatur waktunya tuh nggak benar. Itu bukan contoh yang bagus ya. Nah itu keteteran, saya apa kewalahan. Banyak yang korban apa? Banyak kan sih mahasiswa. Karena saya harus, dulu kan ngajar tuh harus tampil ya di kelas itu. Wah, saya bolak-balik tuh. Kadang saya makan siang harus pergi dulu ke kampus, habis ngajar saya balik lagi ke kantor. Malam sebelum pulang saya ngajar dulu, terus baru pulang. Dan akhirnya apa ya, waktu saya habis dan nggak maksimal. Akhirnya saya pilih hanya satu aja. Saya pilih Unsia gitu kan. Unsia kenapa saya pilih? Karena online, full online. Saya nggak harus setiap hari ke kampus. Jadi gitu. Jadi memang benar-benar ini udah pilihan yang tepat gitu loh. Pilihan tepat artinya saya kerja, berkarir, dan saya juga ngajar bisa gitu loh. Kalau saya dapat kampus yang harus ngajar di kelas, nah itu yang agak susah sekarang ini ya. Karena saya banyak banyak juga tawaran ya dari teman-teman gitu. Mau nggak ngajar di sini sini gitu kan, atau ngisi seminar di sini. Saya bilang, ntar deh waktunya nih padat, apalagi sekarang dapat 13 kelas gitu kan. Setiap Rabu saya harus upload, bikin Zoom, bikin video pembelajaran, wah itu keteteran. Makanya kadang kalau pas libur libur kuliah, misalnya ada apa, kayak penerimaan mahasiswa baru gitu kan, ada apa, itu saya manfaatkan waktu untuk itu ngumpulin materi sama bikin video gitu. Kalau kamu lihat video-video saya ya, video apa pembelajaran, khususnya video-video tentang apa videografi ya, itu mata kuliah kreatif, itu saya bikin sendiri videonya, nggak pakai apa studionya kampus, saya bikin sendiri, ngedit sendiri. Ntar cari di YouTube saya aja, YouTube-nya apa Anggoro itu ada tuh Anggoro Santoso, itu YouTube saya, itu YouTube materi kuliah semua. Nah, itu Anda nanti dapat juga dari situ tuh matematika kuliah. Saya bikin sendiri, ini sendiri gitu kan. Karena apa? Karena saya bikin sendiri, karena saya lebih lebih supaya terasah aja kemampuan saya. Saya bisa aja bikin di kampus, dibikinin gitu kan. Tapi saya kayaknya nggak puas gitu ya, saya bikin sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah ya kayaknya ya, udah malam. Nanti kamu kemalaman nih. Oke, Pak izin bertanya di luar materi malam ini.
untuk materi video LMS dan untuk itu terkadang berbeda isinya. Ya, memang ya. Karena mata kuliah saya itu yang saya sampaikan tuh khususnya untuk videografi jurnalistik dan periklanan itu dulu bukan saya yang bikin atau bukan saya yang koordinator. Nah, itu saya dikasih, begitu dikasih, saya nggak sempat itu untuk menglinkkan gitu kan materinya. Makanya biasanya tuh saya bikin klarifikasi atau bikin penyamaan persepsinya itu di Zoom ini gitu kan. Jadi materi sama video ini sebagai tambahan wawasan Anda aja gitu kan. Nanti ditambah lagi ditebelin, saya bilangnya ditebelin gitu kan, di kegiatan diskusi seperti ini. Jadi teman-teman tahu tuh apa yang ada dari konsepnya saya gitu, yang saya pengen seperti apa gitu. Karena itu ya, kadang-kadang saya diminta untuk materi ini, dapat materi dari dosen yang lama gitu kan. Tapi saya belum belum apa update gitu kan, keburu. Karena apa keburu memang harus sudah dipublikasikan. Tapi saya klarifikasi bahwa itu nanti saya luruskan di Zoom ini. Ada pertanyaan-pertanyaan apa, mari kita luruskan gitu kan. Atau misalnya teman-teman mau nanya gini di LMS atau mau nanya di WA group atau tanya pribadi, langsung aja tanya, Pak, saya mau tanya tentang ini gitu. Boleh aja untuk penguatan materi ya gitu. Tapi saya dulu dahulukan yang tanya itu yang wanita dulu. Kalau Sarif yang nanya, Yadi mungkin belakangan ya saya jawabnya. Itu yang wanita dulu tanya, saya jawab gitu kan. Gitu ya. Jadi ada antrian. Jadi yang kena Sarif dulu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi ya, terus ya apa nih? Ya video PDF yang kedua itu ya. Ya sorry ya, maaf ya. Jadi apa? Kalau ada yang apa eh berbeda-beda gitu, infoin aja ke saya. Nanti apa yang mau ditanyakan silahkan ya. Atau yang belum jelas itu, Pak, saya mau tanya tentang yang ini gitu, Pak. Apa-apa ya supaya teman-teman nggak bingung gitu ya. Kalau misalnya bingung, pakai aja yang salah satu aja. Apakah videonya, apakah yang materinya. Silakan, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah bisa hadir. Pak, aku yang lanjut tulisanku dan mau nerbitin buku bisa calling-calling nggak, Pak? Mah, nih Cindy mana Cindy? Ini berbayar lagi Mbak Cindy sama saya. Iya. Nggak apa, saya senang kalau mau nulis buku ya. Tapi saya mau tahu juga itu bukunya apa ya. Malam minggu kemana, Pak? Terima kasih. Ya, yang nanya Rafiq lagi. Pak, malam minggu kemana? Kalau yang nanya Reka, yang nanya apa Sofi, bolehlah saya jawab. Ini nanya Rafiq. Ah, saya nggak jawab dah. Ntar aja. Kalau Reka yang nanya, saya jawab. Saya kasih Sherlock malah. Gitu ya. Oke. Apa lagi? Saya bercandanya begitu ya selalu ya. Sama yang apa kelas yang lalu juga gitu karena apa mahasiswa cakep-cakep jadi yang cowok tuh saya belakangin gitu. Sekarang saya bully gitu ya enggak sih. Saya bercandain lah maksudnya. Genrenya cerita perjalanan hidup. Aduh, itu perjalanan hidup tuh gini ya. Jadi kalau mau nulis buku memang harus riset pertama. Risetnya apa? Kita orientasinya tuh harus pasar. Orientasi pasar gitu. Boleh perjalanan pribadi, tapi harus disetting. Harus dibikin dramatisir. Harus dibikin konflik. Baru tuh menarik. Jangan perjalanan, oh saya ini orang susah, kemudian saya bisa berhasil kuliah. Nah, terus konfliknya di mana? Itu si Sarif juga begitu. Yadi juga begitu. Mana istimewanya gitu. Cari istimewanya apa misalnya. Saya pernah lagi tidur terbawa kapal Tanjung Priuk misalnya gitu kan, sampai ke Venezuela, sampai ke Iran gitu kan. Nah, itulah pertarungan saya di Iran begini-begini. Akhirnya saya kembali lagi, akhirnya menemukan unsia. Wah, bisa tuh bikin konflik, komedi, plot twist gitu. Boleh gitu kan. Tapi kan tuh harus di ini ya, dibikin apa namanya? Istilahnya tuh dibikin petanya dulu tuh. Kayak bikin skenario film. Nanti konfliknya di sini. Nanti ada si siapa? Ada yang namanya si peran antagonisnya siapa. Saya akan gimanain nantinya. Kayak gitu, boleh. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi itu panjang tuh kayak gitu itu boleh aja. Kalau perjalanan pribadi kalau saya malah nggak pede ya. Perjalanan pribadi itu ditulis berdasarkan kisah nyata. Saya nggak terlalu ini. Saya lebih
lebih kepada yang umum aja. Umum tapi bisa selera pasar nih dan juga apa namanya? Bisa apa? Long lasting bukunya gitu. Nggak langsung kadaluarsa gitu. Seperti itu ya. Apalagi Pak izin bertanya podcast. Oh podcast. Kalau podcast nggak usah sempurna dulu lah kalau podcast ya. Mending mulai dulu aja. Saya pun juga kalau lihat apa podcast saya pernah bikin podcast itu tutupan selimut gitu karena saya nggak punya ada studio tutupan selimut. Saya belum punya belum punya ini nih mic Holyland yang kayak begini belum punya. Ya udah pakai itu tutup aja pakai pakai handphone ngobrol aja di situ supaya apa kedap gitu. Udah nggak usah sempurna dulu aja bikin aja dulu gitu. Karena saya sempurna itu hanya milik Tuhan gitu. Juga karena podcast itu milik Allah. Pak izin live Vicon terima kasih. Oke, nggak apa-apa deh kalau ini yang laki kan jihad. Oh ya nggak apa-apa duluan. Oke, kalau yang cewek harus seizin saya ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Dinda, Reka, terakhir Sarif gitu kan. David juga sama yang lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita bikin lagi ya. Mungkin setiap berapa materi kita bikin lagi atau yang kalau mau update nanti kita bikin lagi gitu. Misalnya banyak pertanyaan tentang macam-macam gitu kan, nanti kita bikin materinya di Zoom ini. Ya, nanti Zoom ini juga kan direkam, nanti rekaman ini Anda bisa putar lagi atau bagikan lagi kepada teman-teman yang lain yang kebetulan nggak hadir ya. Karena ini memang forumnya nggak wajib ya kalau di kampus, tapi ini lebih kepada untuk penguatan materi aja, penguatan materi. Demikian dari saya, kawan-kawan semua. Reka jangan lupa ya, itu untuk menjadi bantuin saya di Siap, Kahuripan. Pak. Ya, oke. Udah ya, Eh, malam mingguan dulu nih, Pak. oh iya, ya silakan deh gitu ya. Kalau saya emang masih single, bujangan gini ya, emang ya begini habis malam minggu duduk bengong gitu sambil dengerin lagu-lagu galau gitu ya. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir. Ini banyak juga yang hadir ya, banyak juga yang pakai on cam. Saya tahu juga jadi mukanya Sarif seperti apa. Jadi nanti saya hindari kalau ketemu nanti kan. Mereka seperti apa gitu kan. Oke, Mas Sarif, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thank you Pak semuanya. Terima kasih, Bro, Pak. thank you Pak. Mas Sarif, sorry ya, maaf ya kalau ada salah kata ya. Terima kasih. Ya, Oh, Pak. maksud saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, terima Kak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Kok manggil saya Kak sih? Boleh sih manggil Kak aja ya, boleh ya. Oke, Kayaknya masih pantas bye. juga sih, Pak. Oh pantas ya? Oke, makasih. Pantas, Pak, pantas. Oke, Pak. saya live ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.